Dang tak tak tang dang ding dung dang tak tak tang dang dang ding dang tak tak tang dang ding dung dang tak tak tang dang dang. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang terbuka Universitas Negeri Makassar dalam rangka pengukuhan Profesor Kehormatan dibuka oleh Rektor Universitas Negeri Makassar. Pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita selalu. Kinan on. Ya, hai Celebes People, selamat pagi. Senang sekali rasanya saya Kinan Aulia menyapa Anda langsung dari ruang teater Gedung Pinisi Kampus Universitas Negeri Makassar Gunung Sari yang berada di Jalan Andi Putarani, Makassar. Dan saat ini Celebes People, kita akan menyaksikan seluruh rangkaian pengukuhan Profesor Kehormatan Bapak Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid dalam bidang ekonomi, sosiologi ekonomi. Dan nantinya juga Celebes People, kita akan menyaksikan Bapak Nurdin Halid akan menyampaikan orasi dengan judul Koperasi Menjadi Pilar Negara untuk memperkokoh karakter bangsa dan mewujudkan kesejahteraan sosial sesuai dengan Bapak Nurdin Halid sebagai tokoh koperasi. Mari kita saksikan seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapat terbuka Universitas dalam rangka pengukuhan Profesor Kehormatan Universitas Negeri Makassar Senin 17 Juli 2023 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia,
lagu Mars Universitas Negeri Makassar. Universitas Negeri Makassar, terbayung pengetahuan, bina sumber daya manusia, pribadi yang tampil berbakti, berdasar teguh pada Pancasila, tuturi handayani, ilmu dan iman amal mulia untuk bangsa Indonesia. Sivitas akademika, padu pikiran bersama, wujudkan citra pusat budaya, mengabdi demi Tridharma. Universitas Negeri Makassar, alma mater yang sejati, akan terpatri di sanubari, jayalah selamanya. Hadirin dimohon duduk kembali. Pemutaran video profil perjalanan Profesor Dr. Dotrandos A.M. Nurdin Halid. Menelusuri sepak terjangnya selama 40 tahun, pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 17 November 1958 ini merupakan salah satu tokoh pendobrak dan pemimpin perubahan. Putra sulung dari 10 bersaudara, pasangan Andi Abdul Halid dan Andi Hakeng ini banyak meninggalkan warisan bersejarah di dunia koperasi, sepak bola, dan politik nasional. Nurdin Halid, sosok tanpa nama besar, memiliki visi kuat dan berlimpah gagasan visioner progresif, adalah anak guru sekolah dasar dari Watampone yang meraih sederet prestasi dan penghargaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam 3 bidang yang digeluti dan sangat dicintainya, koperasi, politik, dan sepak bola. Dan semua pencapaian itu dilalui Nurdin Halid mulai dari anak tangga terbawah menuju puncak. Di koperasi, Nurdin Halid memulai karirnya tahun 1983 sebagai manajer PPK KUD di Kabupaten Goa dan Kepala Perwakilan Puskud Hasanuddin di Kabupaten Sidrap. Sukses berkarir di tingkat kabupaten dalam kurun hanya 7 tahun, Nurdin Halid mendapatkan kepercayaan menduduki kursi Direktur Utama Pusat KUD Hasanuddin tahun 1992. Di tangan Nurdin Halid, bisnis Puskud Hasanuddin berubah menjadi koperasi berskala konglomerat yang ditopang 22 unit usaha seperti moda transportasi taksi, bisnis ekspor-impor, rekayasa konstruksi, dan perusahaan bisnis retail modern, PT Goro, sebagai pusat perkulakan modern terbesar pertama di kawasan Indonesia Timur. Berkat inovasi bisnis yang ditopang manajemen profesional, Nurdin Halid mampu mengubah utang Puskud Hasanuddin sebesar 6 miliar rupiah menjadi keuntungan sebesar 17 miliar rupiah dalam tempo hanya 2 tahun. Pemerintah pun menetapkan Puskud Hasanuddin sebagai puskud terbaik di Indonesia. Sepak terjang Nurdin Halid di bidang politik dimulai dari Kabupaten Sidrap sebagai pengurus KNPI dan Golkar. Ketika beranjak ke kota Makassar, seiring dengan pengangkatannya sebagai Dirut Puskud Hasanuddin, karir Nurdin Halid di dunia politik pun ikut naik kelas menjadi pengurus AMPI dan Golkar tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Ia bahkan mendobrak tradisi dan hegemoni politik eksklusif ketika ia berasal dari kalangan orang biasa terpilih secara demokratis menjadi Ketua AMPI Sulawesi Selatan. Salah satu terobosan inovatif sebagai Ketua AMPI,
Nurdin Halid memberdayakan pemuda-pemudi desa melalui gerakan pembaruan ekonomi lemah atau GAN-KEMA. Walau untuk itu ia harus merogoh uang dari kantong pribadi kurang lebih 500 juta rupiah sebagai modal usaha awal. Nama Nurdin Halid pun tiba-tiba menjadi buah bibir tatkala menjadi manajer klub PSM Makassar dan sukses mengantar tim Juku Eja itu menembus papan atas klub elit tanah air. Nurdin Halid harus bersimbah darah akibat kepalanya terkena lemparan batu dari supporter tim lawan. Kesuksesan itu berkat keberanian Nurdin Halid melabrak tabu dengan mentransformasi total baju amatir PSM menjadi klub perserikatan pertama yang mengontrak pemain asing dan sederet bintang tim nasional. Di tangannya, PSM menebus Senayan dan sederet gelar disabet seperti juara Liga Indonesia tahun 2000, kampiun kejuaraan Piala M. Yusuf, Piala Pardede, dan juara Ho Chi Minh Cup di Vietnam, hingga menembus perempat final Liga Champion Asia, sekaligus kota Makassar menjadi tuan rumah. Prestasi fenomenal melambungkan PSM mengantar Nurdin Halid menduduki posisi ketua pengurus PSSI Sulawesi Selatan. Kami selalu ada, di sana pun kami ada. Jangan takut, kami selalu ada. Berjuanglah PSM-ku, rebut kembali kejayaan itu. Kami rindu di masa itu. Ya, kalau mengenal lebih dalam dengan Pak Nurdin itu ketika saya jadi Pangdam di Wirabuana, Kodam 7 Wirabuana, yang wilayahnya ada seluruh Sulawesi. Waktu itu beliau sebagai manajer dari PSM. Ketika beliau menjadi manajer tim, ya, saya perhatikan bagaimana beliau sampai bisa membawa PSM waktu itu ke putaran final kejuaraan Liga Indonesia. Dan ketika di final, PSM lawannya adalah Bandung Raya. Saya mengajak Musbida waktu itu, Pak Gubernur, Pak Palaguna, Pak Kapolda, Pak Pangkoops, dan Lantamal, dan Ketua DPRD untuk sama-sama kita berangkat ke Jakarta untuk mensupport, memberikan support kepada PSM Makassar ini. Walaupun hasilnya memang masih belum berpihak pada kita, waktu itu kalah oleh Bandung Raya. Tapi saya lihat semangat PSM begitu baik sekali dalam memperlihatkan semangat bertandingnya dan sportivitas bertandingnya bagus ya. Saya melihat sosok Nurdin Halid ini, dia orang termasuk orang yang gila bola dalam melakukan pembinaannya di bawah pimpinan Pak Nurdin ini. Terlihat sekali ada upaya motivasi yang tinggi bagi tim untuk bisa mencapai apa yang diinginkan oleh Pak Nurdin kepada target yang ingin dia capai sehingga semangat PSM ini boleh dibilang semangat yang perlu dicontoh oleh seluruh kesebelasan Sosok Nurdin Halid mulai diperhitungkan di percaturan politik Sulawesi Selatan ketika ia mampu mengkombinasikan kekuatannya di 3 bidang sekaligus mengantar Nurdin Halid ke Senayan. Dia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Golkar dalam pemilu tahun 1997. Hijrah ke ibu kota, nama langit di Cakrawala Nusantara, seiring dengan sepak terjangnya di dunia koperasi, politik, dan sepak bola nasional. Sebagai anggota parlemen, Nurdin Halid masuk dalam jajaran elit pengurus Golkar Pusat, hingga kemudian menduduki posisi ketua harian, dan hingga kini wakil ketua umum. Bagi Nurdin Halid, politik adalah pilihan strategis untuk memperjuangkan kepentingan banyak orang. Ia memaknai politik sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat, khususnya melalui regulasi dan kebijakan untuk gerakan koperasi maupun sepak bola. Salah satu perjuangan bersejarah Nurdin Halid ketika ia bersama pengurus Dekopin mendesak sidang MPR agar memasukkan kata koperasi dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 1999-2002 sebagai konsekuensi dihapusnya bagian penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk membesarkan ruang gerak bisnis koperasi, Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin bersama pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, walau kemudian Undang-Undang tersebut dibatalkan. Saya punya kesan kuat
bahwa perjuangan politiknya lewat Partai Golkar hanyalah jembatan untuk perjuangan beliau membesarkan koperasi. Jiwa Nurdin Halid itu di koperasi. Waktu menjadi anggota DPR RI, di Kopin yang saat itu dipimpinnya, dia begitu gigih memperjuangkan agar kata koperasi harus masuk di dalam batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, walaupun akhirnya perjuangan itu gagal. Kepiawaian kepemimpinan dan strategi Nurdin Halid memang diakui kawan maupun lawan. Ketika hampir 2 tahun Partai Golkar terbelit kemelut internal, Nurdin Halid hadir sebagai penyelamat partai berlambang pohon beringin itu. Ia bukan hanya menjadi jembatan yang harmonis antara kubu Abu Rizal Bakri dan kubu Agung Laksono. Nurdin Halid juga mendapat kepercayaan dari pemerintah Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kemelut internal partai besar Golkar demi stabilitas politik nasional. Pak Habibie yang saya muliakan, kehadiran Bapak di tempat ini memberikan inspirasi baru, memberikan kesejukan baru, sekaligus memotivasi dan mensugesti kepada seluruh kader partai untuk tetap solid dan bersatu. Oleh karena itu, Pak Habibie tidak perlu di mana-mana, di sini saja. Karena nasihat Bapak, wejangan Bapak, masukan Bapak, bahkan perintah Bapak, insya Allah Ketua Umum Partai Golkar bersama seluruh jajarannya akan bermusyawarah dan berpakat untuk menyelesaikan persoalan internal Partai Golkar. Jadi Bapak di sini saja, tidak usah di mana-mana. Pak Luhut Panjaitan, Pak Yasona Lawli, kehadiran Bapak menciptakan rasa aman bagi kader Partai Golkar. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, Bapak mewakili pemerintah telah melaksanakan nawacita Presiden Jokowi. Seperti kita pahami, nawacita yang pertama Presiden Jokowi tidak lain adalah negara harus hadir menciptakan rasa aman bagi seluruh anak bangsa. Jadi Bapak adalah menteri yang sangat paham dengan nawacita Presiden Jokowi. Tepuk tangan untuk kedua menteri kita. Secara gamblang, saya bisa katakan bahwa Nurdin Halid itu adalah seorang lobis yang luar biasa, seorang organisatoris yang cerdas, dan dia sangat komit dan sangat detail, rinci, dan menguasai semua peraturan-peraturan organisasi. Jadi tak heran kalau Nurdin Halid itu memiliki posisi khusus di jajaran elit Partai Golkar. Nurdin Halid tak mau berhenti bergerak. Darah bola dari ayahnya Andi Abdul Haris kembali memanggilnya. Nurdin Halid menerima tawaran pengusaha gila bola Nirwan Bakri sebagai manajer klub Pelita Jaya tahun 1958 dengan nilai transfer 1 miliar rupiah. Sebelum Ketua Umum PSSI Agung Gumelar menunjuknya sebagai manajer tim nasional dan Ketua Bidang Prestasi PSSI tahun 2000. Hanya berselang 3 tahun, Nurdin Halid berhasil menduduki kursi Ketua Umum dalam Kongres PSSI tahun 2003. Masuk sangkar PSSI, Nurdin Halid mengusung visi PSSI 2020 dengan fokus membangun industri sepak bola dan tim nasional berdaya saing global. Anggaran dasar PSSI untuk pertama kali diganti dengan statuta PSSI sesuai arahan dan standar FIFA. Kualitas pelatih ditingkatkan. Honor wasit dinaikkan dari 1 juta rupiah per pertandingan menjadi 5 juta rupiah agar sang pengadil lapangan hijau menolak disuap oleh bandar judi. Warisan bersejarah Nurdin Halid bagi industri sepak bola Indonesia dimulai ketika menaikkan standar klub-klub sepak bola profesional dan mendirikan PT Liga Indonesia sebagai operator kompetisi Liga Super Indonesia. Klub harus berbadan hukum, memiliki infrastruktur stadion dan lapangan latihan berkualitas, membina tim junior, mempekerjakan SDM profesional, serta memiliki kondisi keuangan yang sehat. Semua langkah itu berujung pada meningkatnya market value klub dan Liga Super Indonesia maupun tim nasional. Meningkatnya mutu klub dan kompetisi profesional berdampak positif terhadap mutu tim nasional dan lahirnya bintang-bintang sepak bola nasional serta menggerakkan perekonomian nasional dan daerah. Saya sebetulnya sangat bersyukur
Mengapa? Karena Pak Nurdin Halid ini adalah orang bola. PSSI ini harus dipimpin oleh orang yang mengerti bola, orang yang gila bola. Dan satu kenyataan di bawah kepemimpinan Pak Nurdin Halid, ya, PSSI dalam kiprahnya menyelenggarakan kompetisi itu menjadi kompetisi yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Dan disinilah awal berkembangnya industri sepak bola. Jadi awal berkembangnya industri sepak bola itu adalah di zaman kepemimpinan Pak Nurdin. Di mata Nurdin Halid, industri sepak bola dan tim nasional berkualitas tinggi merupakan jembatan emas menuju pentas dunia. Salah satu strategi Nurdin Halid dalam mewujudkan visi besar itu ketika sukses menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia 2007 untuk pertama kali sejak PSSI berdiri tahun 1930. Saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan doa restunya agar supaya anak-anak kita ini yang akan mempertaruhkan nama bangsa di Forum Piala Asia bisa mengembang misi dengan sebaik-baiknya. Seluruh negeri terhipnotis dan rasa nasionalisme terbakar saat menyaksikan aksi memukau Bambang Pamungkas dan kawan-kawan bertarung ketat melawan trio raksasa Asia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Korea Selatan. Disaksikan Presiden FIFA Sepp Blatter di Gelora Bung Karno, Nurdin Halid pun mendapat penghargaan berupa medali emas AFC Gold Medal dari Konfederasi Sepak Bola Asia. At the Gelora Bung Karno Stadium, they line up the shot, at the post, rebound, goal for Italy. He might have got a touch off the post, but off the post. And Sukses besar menggelar Piala Asia 2007 mendorong Nurdin Halid membuat lompatan lebih dahsyat untuk menggapai dunia dengan mencalonkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Dengan mengusung tema Green World Cup Save Our Planet, Nurdin Halid meyakini dampak luas posisi tuan rumah Piala Dunia bagi perkembangan sepak bola nasional, memperkokoh nasionalisme, membranding Indonesia di mata dunia, ikut merawat bumi, serta menggerakkan ekonomi nasional. Empirik, saya sepenuhnya yakin dan percaya karena kami pernah ditunjuk secara khusus oleh Bapak Nurdin Halid untuk menegosiasikan peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Harusnya sih Piala Dunia tahun 2022 ini dalam kerjasama dengan Australia. Untuk menarik dukungan FIFA dan Football Family Global, selain strategi berkampanye di sejumlah event sepak bola FIFA, Nurdin Halid mendatangkan tim nasional kelas dunia seperti Uruguay dan klub-klub raksasa Eropa, Liverpool, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, dan Manchester United. Sayang kedatangan MU batal menyusul peristiwa bom Hotel Marriott Jakarta. Dan pemerintahan SBY mencabut kembali surat dukungan kepada FIFA terkait pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Tidak hanya di dunia politik dan sepak bola, kepiawaian Nurdin Halid juga mengantarnya ke puncak organisasi gerakan koperasi nasional dan internasional. Nurdin Halid menduduki posisi Ketua Umum Induk KUD, bahkan kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Ketika tahun 1999-2000, Bulog gagal menurunkan harga minyak goreng, Nurdin Halid menggagas pembentukan Koperasi Distribusi Indonesia KDI yang beranggotakan induk-induk koperasi. Koperasi Distribusi Indonesia yang dipimpin Nurdin Halid sukses menjalankan misi pemerintahan B.J. Habibie kala itu, menurunkan dan menstabilkan harga minyak goreng dari Rp8.000 menjadi Rp3.000 per kilogram. Kegagalan sistem kapitalisme global dan beragam persoalan dalam negeri seperti kemiskinan, kesenjangan, menipisnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan hidup, dan memudarnya budaya gotong royong menggugah Nurdin Halid menggagas visi 2045 koperasi menjadi pilar negara saat Indonesia memasuki usia 100 tahun pada tahun 2045. Nurdin Halid percaya sistem koperasi yang syarat nilai dan diamanatkan pasal 33 UUD 1945 ayat 1 menjadi sistem dan instrumen yang paling tepat untuk membangun karakter bangsa Pancasila, menghadirkan keadilan sosial,
dan lestarinya ekosistem NKRI. Itulah yang memperteguh keyakinan saya tentang visi besar 2045 koperasi sebagai pilar negara. Dekopin adalah wadah kekeluargaan untuk menciptakan kekeluargaan yang menghadirkan kebersamaan, mewujudkan kegotong royongan. Itulah kemudian jati diri koperasi adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Negeri Makassar dengan mendaulatnya sebagai Ketua Umum IKUNM periode 2019-2023. Daripada IKUNM ini, karena 2 tahun terakhir ini terjadi sedikit riak-riak di mana ada bibit-bibit perpecahan. Tapi hari ini semua selesai, dan insya Allah akan semakin saya sulitkan untuk lebih memberdayakan daripada alumni, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, dimanapun dia berada. Berkat visi, gagasan, spirit, dan kerja keras yang penuh pengorbanan, sederet prestasi dan penghargaan pun diterima Nurdin Halid. Meski karena itu semua, ia harus menghadapi terjangan badai lawan politik dan kapitalis hitam. Ia dicaci dan diadili. Di koperasi, Musud Hasanuddin bisa membantu mengolah cengkeh petani untuk mendapatkan nilai tambah. Koperasi Distribusi Indonesia berhasil menurunkan dan menstabilkan harga minyak goreng. Ironisnya, semua usaha mensejahterakan rakyat itu justru berujung pada masalah hukum. Membangun koperasi ini betul-betul satu perjuangan, karena memang harus menghadapi kekuatan-kekuatan besar yang tidak sepakat. Koperasi itu ada dan besar. Saya kira kalau kita ikuti perjuangannya dia, bagaimana kekuatan-kekuatan besar itu ingin Nurdin Halid ini kalau bisa ya dalam arti dibunuh, semacam karakternya dibunuh, ya sampai dia dipenjara kalau tidak salah. Itu adalah salah satu bentuk karakter assassination gitu ya, semacam pembunuhan karakter dari kekuatan-kekuatan yang tidak suka dengan Nurdin Halid di sini. Tapi dia tetap berjuang. Nah, itu menunjukkan komitmennya luar biasa terhadap perjuangan koperasi ini. Semoga Anda selalu terus sukses membangun koperasi, karena memang gerakan koperasi membutuhkan ya peran Anda dan sumbangan Anda untuk terus membangun koperasi yang memang tidak mudah. Benar apa yang dikatakan Anda bahwa pembangunan koperasi memerlukan kemauan politik yang besar dari seluruh bangsa ini. Di bidang sepak bola, Nurdin Halid dengan susah payah meletakkan fondasi industri sepak bola nasional, menoreh sejarah menjadi tuan rumah Piala Asia, dan keberanian mengajukan Indonesia sebagai calon tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Namun sekali lagi, semua itu dinilai berbahaya oleh lawan politik, sehingga Nurdin Halid dipaksa turun dari kursi Ketua Umum PSSI. Pers pun dipakai untuk membunuh karakter Nurdin Halid. Bagi pemimpin perubahan seperti pejuang kemerdekaan Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Bung Karno, hingga pejuang demokrasi ekonomi dan industri sepak bola seperti Nurdin Halid, memikul risiko dan pengorbanan adalah mahkota perjuangan untuk nilai-nilai yang diyakini dan diperjuangkan. Itulah ciri utama karakter Nurdin Halid sebagai pemimpin perubahan, the change of leader. Badai dan karang sama sekali tidak mematikan langkah sang anak guru. Ia tetap eksis berkarya untuk negeri hingga detik ini. Bagi mutiara yang jatuh ke lumpur dan kotor, ia tetaplah mutiara. Sosok pendobrak Nurdin Halid sungguh merefleksikan seorang pria Bugis sejati. Pelaut ulung tidak lahir dari laut tenang. Dia terus bergerak untuk Indonesia yang sangat dicintainya. Sekali layar terkembang, pantang surut ke pantai. Kami rindu di masa itu. Pembacaan dasar dan alasan penetapan Profesor Kehormatan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik kepada Bapak Profesor Dr. Haji Hasnawi Haris M.Hum, kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.
yang kita hormati, kita muliakan Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Sam MTP IPU Asian Engineer. Yang kita hormati, kita muliakan Wakil Ketua DPR RI Republik Indonesia yang sekaligus sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Izinkan saya membacakan dasar dan alasan penetapan dan pemberian gelar Guru Besar Kehormatan Bapak Profesor Dr. Honoris Causa HAM Nurdin Halid. Dasar hukum penetapan dan pemberian gelar Guru Besar Kehormatan. 1. Menurut Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 38 tahun 2021 tentang pengangkatan Profesor Kehormatan pada perguruan tinggi. 3. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 2 tahun 2022 tentang persyaratan dan tata cara pengusulan Profesor Kehormatan Universitas Negeri Makassar. 4. Persetujuan dan pertimbangan Senat Universitas Negeri Makassar tanggal 7 Juli 2023. 2. Unsur yang dinilai. 1. Pengetahuan TECIT. 1. Bentuk atau wujud kompetensi luar biasa dari calon sehingga dapat disetarakan dengan persyaratan jenjang jabatan akademik Profesor Kehormatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nurdin Halid mengikuti pendidikan formal mulai dari SD, SMP di Kota Watampone, serta melanjutkan sarjana pada jurusan Ekonomi Perusahaan IKIP Makassar dengan 70% mata kuliah pada jurusan tersebut adalah bidang ilmu sosiologi ekonomi koperasi beserta variannya. Selain itu, Nurdin Halid memperoleh ijazah pada pendidikan Lemhanas dan ijazah Dr. Honoris Causa pada Universitas Negeri Semarang dalam bidang ilmu manajemen bisnis dan industri. Salah satu kemampuan luar biasa Nurdin Halid dalam bidang ilmu sosiologi ekonomi adalah kemampuannya dalam menganalisis fenomena pergerakan sosial ekonomi masyarakat dan kemudian merencanakan pemecahan permasalahan melalui manajemen koperasi secara kritis. Melalui pendidikan formal yang dia dapatkan, Nurdin Halid memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dasar sosiologi ekonomi, khususnya kajian ekonomi koperasi, termasuk sektor kepemilikan, pengorganisasian, manajemen risiko, dan keuangan dalam mengatasi pergolakan sosial ekonomi masyarakat. Pada tingkat kabupaten, Nurdin Halid menunjukkan kepiawaiannya sebagai manajer yang memahami sosiologi ekonomi masyarakat. Itulah sebabnya sehingga dipercaya menjadi manajer PPK KUD Kabupaten Goa dan Kepala Perwakilan Puskut Hasanuddin di Kabupaten Sidrap. Dan pada tingkat provinsi, Nurdin Halid dipercaya sebagai Direktur Utama Puskut Hasanuddin. Pada tingkat nasional, Nurdin Halid mendapatkan amanah sebagai Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Dekopin, Ketua Koperasi Distribusi Indonesia, dan Komisaris PT Yudhistira Goro Batara Sakti. Ketika menjadi Direktur Puskut, Nurdin Halid sukses mengembangkan bisnis Puskut milik KUD Sesulsel melalui pengembangan 22 jenis usaha dan menjadi Puskut terbaik di seluruh Indonesia. Ibu bapak yang saya hormati, ketika menjadi anggota DPR RI periode 97-98 dan periode 99-2003, Nurdin Halid bergabung pada Komisi 7 yang menjadi mitra berbagai kementerian, diantaranya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM. Pada tingkat internasional, Nurdin Halid dipercaya sebagai Presiden Organisasi Koperasi ASEAN dan Vice Presiden Organisasi Koperasi Asia Pasifik. Melalui posisi ini, Nurdin Halid terlibat aktif dalam gerakan koperasi global dan menginisiasi kerjasama koperasi-koperasi Indonesia dengan koperasi negara lain, termasuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Kongres Koperasi Perikanan Dunia tahun 2012 di Surabaya dan tuan rumah Kongres Koperasi Asia Pasifik 2014 di Bali. Melalui pemahaman yang mendalam, melalui metodologi penelitian, baik pendekatan kualitatif dan kuantitatif, bahkan paduan dari kedua pendekatan tersebut, Nurdin Halid dapat menggali informasi valid tentang pengembangan ekonomi koperasi, pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola koperasi berbasis sosial ekonomi. Nurdin Halid berhasil
menghasilkan beberapa karya ilmiah, diantaranya buku berjudul Koperasi Pilar Negara yang diterbitkan tahun 2014. Pandangan dalam penilaian, berdasarkan pendidikan formal, Nurdin Halid memberikan dasar yang kuat dalam menganalisis melalui riset dan menetapkan teori dan prinsip ekonomi koperasi dalam memecahkan masalah perekonomian masyarakat. Nurdin Halid mampu mengembangkan ilmu sosial ekonomi sehingga menghasilkan karya inovatif dan teruji, mampu memecahkan permasalahan melalui pendekatan inter dan multidisipliner yang mendapatkan pengakuan nasional dan internasional. Nurdin Halid mampu mengembangkan ilmu sosial ekonomi melalui riset yang menghasilkan karya kreatif, original dan teruji. Bahkan Nurdin Halid mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan yang mendapat pengakuan internasional. Kecenderungan memenuhi persyaratan. Yang kedua, bentuk atau wujud karya calon yang bersifat tecit. Nurdin Halid telah menulis buku sebanyak 12 dan buku yang membahas tentang ilmu sosiologi koperasi dengan kajian ekonomi koperasi berjumlah 4 buah. Di antaranya, 1. Membangun simbol meruntuhkan mitos marginal koperasi Jakarta 1999. 2. Koperasi Pilar Negara yang diterbitkan tahun 2014. Yang ketiga, Blueprint Visi 2045 Koperasi Pilar Negara yang diterbitkan oleh Dekopin 2015. Dan yang keempat, menghasilkan buku berjudul Pemikir dan Pejuang Koperasi Indonesia Modern Jakarta 2017. Pandangan dalam penelitian memenuhi syarat dan kecenderungan pemenuhan persyaratan memenuhi persyaratan. 1.3. Kelayakan dan cara karya yang bersifat tecit tersebut dapat dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit yang bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia. Nurdin Halid memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman praktis yang luas dalam pembangunan perkoperasian Indonesia modern, industri sepak bola dan demokrasi politik di Indonesia dengan meletakkan ke dalam kerangka regulasi dan kebijakan pembangunan ketiga bidang tersebut secara lokal, regional, wilayah, nasional, dan internasional. 1. Konglomerasi koperasi. Salah satu kelebihan koperasi ialah bisa beroperasi dalam usaha skala terkecil hingga skala konglomerat. Nurdin Halid pernah sukses membangun koperasi dengan skala usaha konglomerat, setidaknya tergambar dalam 3 koperasi berikut. 1. Puskut Hasanuddin yang dimiliki oleh KUD se-Sulawesi Selatan menggerakkan 22 jenis usaha di berbagai sektor seperti unit usaha taksi, unit usaha ekspor impor dan perkulakan modern Goro yang menjual sekitar 2000 jenis barang atau produk. Kedua, Koperasi Distribusi Indonesia yang sukses menjalankan misi pemerintah Presiden B.J. Habibie dalam mendistribusikan, menurunkan dan menstabilkan harga minyak goreng. Yang ketiga, Ingkut yang mendapatkan kepercayaan mendistribusikan beras dan gula dalam rangka menjaga harga dan ketahanan pangan nasional. Kedua, Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 dan Kepres Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur tentang anggaran dasar Dekopin yang memaksa koperasi-koperasi di Indonesia bertransformasi. Undang-Undang Koperasi yang baru memberikan landasan yang kuat untuk menumbuhkan koperasi sebagai lembaga sosial ekonomi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh agar mampu memainkan peran strategis dalam tata ekonomi global, tata ekonomi lokal, nasional, dan global dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. 3. Koperasi menjadi pilar negara pada tahun 2045 diwujudkan dalam 5 strategi besar. 4. Nurdin Halid menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pengembangan ekonomi koperasi. Pengetahuannya yang mendalam dan pengalaman praktisnya dalam memajukan koperasi dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan ekonomi koperasi di masa depan. Menggali dan mengubah pengetahuan tecit Nurdin Halid menjadi pengetahuan eksplisit dapat memperluas dampak positif yang bisa ia berikan dan memberikan manfaat yang lebih luas untuk kesejahteraan umat manusia. Nurdin Halid telah berhasil mengembangkan berbagai koperasi dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Pengalaman dan keberhasilannya menjadikan pengetahuan tecitnya sebagai hal yang sangat berharga dan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan ekonomi. Langkah penting dalam mengembangkan pengetahuan eksplisit melalui pertemuan seminar lokakarya pengetahuan tecit Nurdin Halid dapat dibagi kepada para pemangku kepentingan koperasi lainnya. Diskusi dan pertukaran ide
akan memperkaya pengetahuan eksplisit yang dihasilkan. Di antaranya, 1. Makalah berjudul Tantangan dan Peluang Koperasi dan UMKM dalam Menghadapi Liberalisasi Perdagangan yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Koordinator Bidang Koperasi dan UKM DPP Golkar tahun 2012. Yang kedua, Majalah Pusat Informasi Perkoperasian PIP Membangun Indonesia dari Pinggir Melalui Koperasi tahun 2015. Yang ketiga, pidato Ketua Umum DKOPIN Nurdin Halid dalam Hari Koperasi Nasional menggugat komitmen setengah hati pemerintah tahun 2019. 4. Seminar Nasional Koperasi Visi 2045, Jalan Baru Terdekat Mewujudkan Negara Kesejahteraan 2015. Dan yang kelima, webinar Partai Golkar di Bali, Peran Strategis Koperasi Pariwisata Memperkuat Komunitas UMKM sebagai Fondasi Industri Pariwisata Super Premium Bali 2020. Berdasarkan TCIT 13, rekomendasi Bapak Nurdin Halid diperoleh dari 1. Ketua MPR RI Dr. Haji Bambang Susatyo SE MBA. 2. Dr. Insinyur Haji Airlangga Hartarto MM. 3. Insinyur Abu Rizal Bakri. 4. Insinyur Haji Akbar Tanjung. Kelima, Ketua Umum Indo Koperasi Pondok Pesantren Inkopontren Dr. Haji Muhammad Sukri SMM, Ketua Umum Koperasi Pemuda Indonesia Kopindo. Dan yang ketujuh, Ketua Umum Koperasi Veteran Republik Indonesia Mayor Jenderal Purnawirawan Riansi Yulidar SE MBA. Berdasarkan pandangan dalam penilaian dianggap memenuhi persyaratan. 1. 4. Tokoh yang berkualifikasi setara di dalam atau di luar negeri yang memiliki karya, keahlian, pengetahuan TCIT calon, dan bagaimana posisi calon bila dibandingkan dengan mereka. Dalam bidang ekonomi koperasi, Nurdin Halid telah menjadi figur yang dikenal di Indonesia. Untuk memahami posisi Nurdin Halid dalam konteks ini, sangatlah penting untuk membandingkannya dengan tokoh berkualifikasi setara di dalam negeri yang memiliki karya, keahlian, atau pengetahuan TCIT serupa dalam bidang ekonomi koperasi. 1. Terdapat kesamaan pola pikir terkait visi gagasan, sistem dan strategi koperasi sebagai sistem nilai dan sebagai institusi sosial ekonomi yang dianut Nurdin Halid dengan ahli dan praktisi koperasi dan ekonomi makro di dalam dan di luar negeri seperti Bapak Koperasi Indonesia Dr. Andes Muhammad Hatta, budayawan dan ahli ekonomi kerakyatan Profesor Dawam Raharjo, mantan Menteri Koperasi Subiakto Cakrawardaya, pakar hukum tata negara dan penulis buku ekonomi konstitusi Profesor Dr. Jimli Asidiki, mantan Presiden IJI Ica Dempolin Green dan mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon dan Presiden Organisasi Koperasi Dunia saat ini Ariel Guarcho. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan kecenderungan dalam penilaian dianggap memenuhi persyaratan. 1.5. Uraian mengenai keberadaan institusi atau program di mana karya dan kompetensi luar biasa atau pengetahuan TCIT calon telah digunakan di dalam atau di luar negeri. Karya kompetensi yang biasa, pengetahuan TCIT calon telah digunakan di bidang pemerintahan pada Kementerian Koperasi RI, diantaranya bidang koperasi 1983-1985 sebagai manajer PPK KUD Kabupaten Goa, 1985-1987 manajer PPK KUD Kabupaten Sidrap, dan yang terakhir, mohon maaf tidak dapat saya baca satu persatu, 2017-2021 anggota Komite Eksekutif ICI Asia Pasifik. Berdasarkan program bidang koperasi sebagai manajer KUD, Dirut Pusko dan Ketua Umum Ingkud dan Ketua Umum KDI. 1. Sebagai manajer KUD Sidrap dan Goa telah dianggap memenuhi persyaratan. Begitu pula sebagai Ketua Dekopin berdasarkan regulasi dan organisasi kelembagaan serta kebijakan dan inovasi dalam bidang koperasi dianggap memenuhi syarat. 1.6. Rekomendasi pengakuan dari pakar senior keahlian TCIT dari calon atau bidang keilmuan yang sangat dekat keterkaitannya dengan pengetahuan TCIT tersebut, diantaranya rekomendasi dari Ketua Dekopinwil Lampung Haji Armi, Ketua Dekopinwil DI Yogyakarta, Ketua Dekopinwil Gorontalo, Ketua Dekopinwil Jawa Barat, Ketua Dekopinwil Sulawesi Tengah, Ketua Dekopinwil Aceh
pandangan dalam penilaian dianggap memenuhi persyaratan. 17. Rekomendasi pengakuan dari organisasi profesi di luar atau di dalam atau di luar negeri yang terkait dengan bidang keilmuan yang sangat dekat keterkaitannya dengan keahlian atau pengetahuan cecit dari calon. Rekomendasi dari surat keterangan pimpinan paripurna Dewan Koperasi Indonesia di Kopin yang ditandatangani oleh Dr. Agung Sujatmiko. Yang kedua, Himpunan Kerukunan Masyarakat Sulawesi Selatan HKMS tanggal 4 Juli 2023. Kecenderungan dalam pemenuhan persyaratan dianggap memenuhi persyaratan. 18. Rekomendasi pengakuan dari pihak yang memperkuat usulan calon. Rekomendasi dari Dr. Bahtiar Madatuang SEMSI dari STM Angkop Makassar yang menyatakan telah mengenal baik Dr. Honoris Causa Dr. Andes Nurdin Halid. Pandangan dalam penilaian dianggap memenuhi persyaratan. 2. Pengetahuan eksplisit. Hasil karya dari calon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta pohon, cabang dan ranting ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam bentuk buku. Mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Ada 4 menghasilkan buku berjudul Membangun Simbol Meruntuhkan Mitos Marginal Koperasi, dan yang terakhir menghasilkan buku berjudul Blueprint Visi 2045 Koperasi Pilar Negara 2015 dalam bentuk makalah, artikel dan pidato sebanyak 26 buah. Pandangan dalam penilaian dianggap memenuhi persyaratan. 22. Uraian mengenai keberadaan rumpun pohon, cabang, ranting keilmuan yang terkait dengan karya di Indonesia dan ataupun di luar negeri. HM Nurdin Halid memberikan ceramah umum, kapita selekta, orasi ilmiah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Buku-buku karya HM Nurdin Halid tersebar di berbagai perpustakaan pada kampus-kampus perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Di antaranya dalam pandangan penilaian dianggap memenuhi persyaratan. 23. Rekomendasi pengakuan dari perguruan tinggi telah didapatkan dari Guru Besar Manajemen Universitas Bina Nusantara dan Ketua ST Angkop Makassar Dr. Bahtiar Madatuang. Pandangan dalam penilaian dianggap memenuhi persyaratan. 24. Relevansi dan mutu karya-karya yang bermanfaat untuk pengembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Bukti fisiknya diantaranya kami sebutkan ada 5 dan dianggap bahwa memenuhi persyaratan. 25. Relevansi keahlian prestasi dan atau kompetensi luar biasa dari calon yang berhubungan dengan pengembangan bidang keilmuan dan secara eksplisit calon. Kami ingin menyebutkan berbagai gagasan visioner revolusioner, strategi dan kerja keras mengantar Nurdin Halid meraih sejumlah pencapaian dan sederet penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri, antara lain Puskut Hasanuddin terpilih sebagai Puskut terbaik seluruh Indonesia tahun 1994-1995 oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, menerima ASEAN Development Citra Award tahun 1996. Yang ketiga, memperoleh penghargaan Bakti Koperasi 1997 dan mendapatkan penghargaan dari Organisasi Koperasi ASEAN atas kepemimpinan Nurdin Halid sebagai Presiden ACO dan atas kesediaan memindahkan sekretariat ACO dari Jakarta ke Kuala Lumpur, Malaysia. Dan yang terakhir, mendapatkan penghargaan dari Organisasi Koperasi Asia Pasifik atas keberhasilan menggelar Kongres Koperasi Asia Pasifik di Bali tahun 2014. Kelembagaan dan bisnis koperasi, mohon maaf tidak saya dapat sebut satu persatu karena terlalu banyak, tapi intinya adalah pandangan dalam penilaian memenuhi persyaratan. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan hasil penilaian butir 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan butir penilaian 21, 22, 23, 24, 25, 26 serta berdasarkan pertimbangan peraturan pada bagian A dan penilaian aspek pengetahuan tecit dan eksplisit, maka Nurdin Halid dapat diusulkan dan disetujui sebagai profesor kehormatan pada bidang ilmu sosiologi ekonomi khususan ekonomi koperasi pada Universitas Negeri Makassar. Tertanda tim penilai: 1. Profesor Dr. Hasnawi Haris M.Hum, 2. Profesor Dr. Jasruddin Daud Malago MSI, 3. Profesor Dr. Hamsu Abdul Ghani MPD, 4. Profesor Dr. Tamrin Tahir MSI, 5. Profesor Dr. Muhammad Asis MSI, 6. Profesor Dr. Anwar Ramli SE MSI, 7. Profesor Dr. Samsu Akamaruddin MSI,
8 Profesor Dr. Renat Muharram MSc, dan 9 Profesor Jumadi PhD. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar tentang pengukuhan Profesor Kehormatan oleh Majelis Profesor kepada Bapak Profesor Dr. Haji Jasrudin Daud Malago MSc, kami menyilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar beserta seluruh jajarannya, Bapak Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya sekaligus Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Perkenankan saya membacakan surat keputusan Rektor. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar nomor 578-UN36-HK-2023 tentang pengangkatan dalam jabatan Profesor Kehormatan Universitas Negeri Makassar. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Negeri Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan, memperhatikan berita acara pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas Negeri Makassar tanggal 7 Juli 2023, memutuskan menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal 12 Juli 2023 nama Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid, tempat tanggal lahir Watan Pone 17 November 1958, unit kerja Universitas Negeri Makassar, diangkat dalam jabatan Profesor Kehormatan Universitas Negeri Makassar dalam bidang ilmu sosiologi ekonomi kekhususan ilmu ekonomi koperasi. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada Profesor Kehormatan yang bersangkutan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 Juli 2023, Rektor Husain Sam, NIP 19660707 1991031003. Tembusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemdikbudristek, dan Bendahara Gaji UNM. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pembacaan riwayat hidup Profesor Kehormatan yang dikukuhkan oleh Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar kepada Profesor Dr. Haji Hamsugani MPD, kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, sama-sama kita banggakan, Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Husain Sam, MTP, IPU, ASEAN Engineering. Yang terhormat, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hadirin khususnya
Bapak Profesor Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid yang saya banggakan. Bapak Rektor, izinkan saya membacakan beberapa daftar riwayat hidup Bapak Nurdin Halid. Bapak Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Nurdin Halid yang di kalangan internal keluarga dan tetangga lebih akrab disapa dengan Peta Cora. Orang tua yang bernama Haji Andi Abdul Halid dan Ibu Haja Haking. Nama istri tersayang Haja Andi Nurbani Halim Nurdin Halid. Putra-putri, ada 7 yang tercatat ini. Mohon izin Pak Nurdin, saya hanya membaca yang sesuai yang tercatat ini, sesuai perintah. Yang pertama, Andi Muhammad Sunun Armin Nurdin Halid, Bachelor of Business. Istrinya bernama Della Berlian, Sarjana Ilmu Komunikasi. Mohon berdiri, Ananda. Yang kedua, Andi Nurhaldin Nurdin Halid bersama istri Yunilia Dwi Pratiwi, Sarjana Hukum. Mohon berdiri. Beliau kesehariannya adalah Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Yang ketiga, Andi Nurhilda Daramata Asia Indasari Nurdin Halid beserta suami tercinta Andi Seto Gadista Asapa SH LLM. Kalau tidak salah beliau Bupati Kabupaten Sinjai. Mohon berdiri Pak Bupati. Kesempatan ini mau nyampaikan. Yang keempat, Andi Muhammad Nur Al-Bisri Nurdin Halid, Sarjana Ilmu Komunikasi beserta istri tercinta Andi Nur Anissa Meilani SH MKN MH. Mohon berdiri. Yang kelima, Andi Muhammad Nur Halik Putra Panca Nurdin Halid beserta istri tercinta Miranda Alvira Anggraini, Sarjana Ilmu Komunikasi. Mohon berdiri. Yang keenam, Andi Muhammad Nur Haq Rezki Ramadan Nurdin Halid. Belum ada istrinya. Dan yang terakhir, Andi Nurhalisa Putri Suci Indasari Nurdin Halid. Juga belum ada pasangannya. Riwayat pendidikan. Haji Andi Muhammad Nurdin Halid menempuh pendidikan dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di Watampone dimulai tahun 1964 sampai tamat SMIA Negeri Watampone tahun 1976. Detrandes di IKIP Makassar tahun 1982. Dan beliau memperoleh doktor di Universitas Negeri Semarang. Pak Rektornya hadir, mohon berdiri Pak Rektor. Bapak Profesor Fatur Rohman. Makasih Pak Rektor. Karir organisasi Bapak Haji Andi Muhammad Nurdin Halid, banyak sekali ini organisasinya. Ada 25, izinkan saya secara singkat membaca beberapa. Diawali tahun 83 menjadi pengurus KNPI tingkat 1 Sulawesi Selatan.
Tahun 85 pengurus Angkatan Muda Pembaruan Indonesia tingkat 1 Sulawesi Selatan. Tahun 88 pengurus Golkar tingkat 1 Sulawesi Selatan. Tahun 94 ketua AMPI tingkat 1 Sulawesi Selatan. Hadir anggota AMPI. Tahun 94 pengurus Kadin Sulawesi Selatan. Tahun 95 manajer PSM Makassar, dan beliau membawa PSM juara pada saat itu. Tahun 95 pengurus REI Sulawesi Selatan. 96 anggota Majelis Pemuda Indonesia. Tahun 97 DPD Pemuda Pancamarga. Tahun 99 Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Tahun 2009 sebagai Presiden ASEAN Cooperative Organization yang disingkat ACO. Ada Pak ACO. Mohon maaf Pak ACO. ACO. Bacanya saya baca Pak. ACO. ASEAN Cooperative Organization. Tahun 2009, Bapak Haji Andi Muhammad Nurdin Halid diberi amanah selaku Ketua DPP Partai Golkar, bidang pemenangan pemilu wilayah Sulawesi. Tahun 2014, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, bidang organisasi. Tahun 2016, Ketua Harian Partai Golkar. Pada saat itu Partai Golkar melonjak suaranya. Tepuk tangan dulu sedikit. Tahun 2012, beliau diberi amanah selaku Vice President International Cooperative Alliance se-Asia Pasifik. 2016 anggota Komite Eksekutif ICA Asia Pasifik, dan terakhir tahun 2018 Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Riwayat pekerjaan juga banyak ini, hadirin yang saya muliakan. Saya bacakan beberapa saja. Diawali pada tahun 83, tadi juga telah disinggung, sebagai manajer Pusat Pelayanan Koperasi di Kabupaten Goa dan Kabupaten Sidrap. Tahun 87, Kepala Perwakilan Puskut Hasanuddin membidangi 5 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Pindrang, Enrekan, Sidrap, Bone, dan lain-lain. Tahun 1992, beliau diberi amanah selaku Direktur Utama Puskut Hasanuddin Sulawesi Selatan. Tahun 98 sebagai Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia, yang pada saat itu beliau sangat membantu pemerintah dalam menstabilkan harga-harga pokok, terutama harga minyak dan gula. Tahun 98, Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa, INKUT. Tahun 1999, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PSSI. Dan tahun 97 sampai 2009, beliau diberi amanah selaku anggota DPR MPR RI selama 2 periode. Dan tahun 2005, Komite Tetap Asia Football Confederation. Dan tahun 2003 sebagai Ketua Umum PSSI. Yang berikut, Bapak Rektor, hadirin yang saya hormati, beliau banyak menulis buku. Tercatat di catatan saya ada 13. Saya sebutkan 4 saja, Pak Nurdin, Pak Tacora. Yang pertama, Koperasi Pilar Negara, diterbitkan pada tahun 2014 di Jakarta. Yang kedua, Blueprint Visi 2045, Koperasi Pilar Negara, diterbitkan di Jakarta pada tahun 2015. Yang berikut, Pemikir dan Pejuang Koperasi Indonesia Modern, diterbitkan di Jakarta tahun 2017. Dan terakhir,
penguatan industri olahraga berbasis koperasi multipihak, diterbitkan di Jakarta tahun 2021. Bapak Haji Andi Muhammad Nurdin Halid banyak menulis makalah ilmiah, artikel ilmiah, dan pidato ilmiah. Ada 26, tapi saya bacakan beberapa saja. Yang pertama, visi 2045 koperasi pilar negara. Yang kedua, membangun Indonesia dari pinggiran melalui koperasi. Yang ketiga, kolaborasi BUMDes dan koperasi desa. Yang keempat, membangun koperasi untuk Indonesia sejahtera. Yang kelima, membumikan nawacita untuk Sulsel baru. Ini seiring dengan pemikiran Bapak Jokowi. Yang keenam, memperkuat fungsi dan peran koperasi dalam tata ekonomi negara sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikut, membangun jiwa entrepreneurship dalam program Kampus Merdeka. Yang berikut, peluang dan tantangan koperasi di era digital. Yang kesembilan, merancang koperasi kita di masa depan. Dan terakhir, beliau menulis tentang gerakan koperasi menggugat. Ada juga jiwa-jiwa penggugatnya beliau ini. Oh, maaf. Berikut saya ingin bacakan beberapa prestasi di bidang olahraga. Saya tidak terlalu banyak membacakan penghargaan di bidang olahraga karena ini hari beliau dianugerahi profesor di bidang sosiologi ekonomi. Di PSM ada sederet ini, tapi saya bacakan 3 saja. Mengantar PSM Makassar juara Liga Indonesia musim 2000-2001. Yang kedua, meloloskan PSM Makassar ke babak 8 besar Liga Champion Asia. Yang ketujuh, mengantar PSM merebut gelar juara Piala Ho Chi Minh City, Piala Pardede, Piala Jenderal M. Yusuf, runner up Piala Bangabandhu, Bangladesh. Prestasi pada PSSI juga banyak ini, saya baca 4 juga. Yang pertama, mengantar tim nasional Indonesia juara Piala Kemerdekaan. Ini harus tepuk tangannya agak banyak ini. Yang kedua, mengantar tim nasional Indonesia meraih gelar juara Piala Ho Chi Minh City 2001. Yang berikut, mengantar timnas sepak bola menjuarai Piala Kemerdekaan 2006. Dan yang terakhir, meloloskan Indonesia menjadi tuan rumah putaran final Piala Asia 2007. Penghargaannya ini juga banyak. Ada 2 halaman ini, tapi saya bacakan beberapa saja. 1, tadi juga sudah disinggung, sebagai ketua diberi penghargaan Puskut Hasanuddin, terpilih sebagai Puskut terbaik Indonesia tahun 95. Yang kedua, memperoleh penghargaan Bakti Koperasi tahun 97. Yang berikut, mendapat penghargaan dari Organisasi Koperasi ASEAN yang disingkat tadi ACO atas kepemimpinan Pak Nurdin Halid sebagai Presiden ASEAN Cooperative Organization. Ini yang kurang bagus kedengarannya. Atas kesediaan memindahkan sekretariat ACO dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Ini juga akan digugat juga ini. Kenapa dipindahkan itu? Dan yang terakhir, mendapat penghargaan dari Organisasi Koperasi Asia Pasifik. Terakhir sekali, Bapak Haji Andi Muhammad Nurdin Halid mengusung visi dan cita-cita besar mengangkat Indonesia ke percaturan global.
Ia memiliki reputasi sebagai tokoh berskala nasional, internasional, khususnya di bidang koperasi, di mana pada hari ini dianugerahi sebagai profesor di bidang sosial koperasi, sosiologi koperasi. Bapak Haji Andi Muhammad Nurdin Halid adalah salah satu tokoh revolusioner yang berpikir global, berjiwa Indonesia sejati, dan bertindak lokal. Kiprahnya di dunia yang dicintainya, yaitu dunia koperasi, sepak bola dan politik, selalu dimulai dari bawah menuju puncak. Katanya, kuncinya bekerja cerdas, ikhlas, total, dan loyal. Dalam bahasa Inggrisnya di Makassar, Andrede Materu, de gaga metina, Andrede Materu. Demikian Bapak Rektor. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, memberikan apresiasi dan turut bangga tentu dengan pengukuhan Profesor Kehormatan Universitas Negeri Makassar kepada Bapak Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid dalam bidang ilmu sosial ekonomi. Semoga pengukuhan Profesor Kehormatan ini memberikan dampak positif bagi pembelajaran dan pembangunan perguruan tinggi serta dapat terus memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Selamat kepada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur semua. Lagu Bagimu Negeri oleh paduan suara Pinisi Choir Universitas Negeri Makassar. Orasi ilmiah oleh Profesor Kehormatan dengan judul orasi. Koperasi menjadi pilar negara untuk memperkokoh karakter bangsa dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Paradigma dan pendekatan baru sosiologi ekonomi koperasi dalam kerangka politik ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang amat saya hormati, amat saya banggakan, Bapak Profesor Dr. Hussein Sam, Rektor Universitas Negeri Makassar, seorang sosok yang amat bersahaja bersama Ibu Rektor. Yang amat saya hormati dan amat saya banggakan, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan
Lodzik Paulus, Wakil Ketua DPR RI bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak para Wakil Rektor, yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota Senat Universitas Negeri Makassar, yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota Majelis Profesor, yang saya hormati Bapak Ibu Dekan se-Universitas di Makassar, yang saya hormati Bapak Direktur Program Pasca Sarjana, Ketua Lembaga, dan seluruh sivitas akademika. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Baktur Rahman, Rektor Universitas Negeri Semarang periode 2013-2022. Yang saya hormati Bapak Andi Amran Sulaiman, mantan Menteri Pertanian dan juga Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin. Yang saya hormati sahabat saya, senior saya Pak Rum, Ketua DPRD 3 periode di Sulawesi Selatan. Sahabat saya, kolega saya dari Partai Golkar, hadir mantan Gubernur Gorontalo, Pak Rusli Habibi bersama Ibu, yang juga Ketua Golkar Gorontalo, dan sahabat-sahabat kolega Golkar se-Sulawesi Selatan. Para Bupati dan Wakil Bupati yang sempat hadir, antara lain sahabat saya Bupati Enrekang Dr. Muslimin Bando, juga Ananda Bupati Sejai Andi Seto Asapa, Ketua dan Wakil Ketua DPRD se-Sulawesi Selatan yang sempat hadir, sahabat-sahabat saya, pimpinan Dewan Koperasi Indonesia, sahabat-sahabat para alumni IKWNM, dan seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah tentunya kita memanjatkan puji syukur atas kehadiratnya, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari ini kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat, tentu karena hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama keluarga tentu saja menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu hadir sekalian untuk menyimak orasi saya hari ini dengan judul Koperasi Menjadi Pilar Negara untuk memperkokoh karakter bangsa dan mewujudkan kesejahteraan sosial sebagai sebuah paradigma dan pendekatan baru sosial ekonomi koperasi dalam kerangka politik ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Rektor, Bapak Wakil Ketua DPR, dan hadirin sekalian, gagasan pokok orasi ini berangkat dari paradigma dan pendekatan baru tentang fungsi dan peran strategis koperasi sebagai sistem nilai yang terlembagakan dalam institusi sosial dan ekonomi dalam bangunan negara bangsa Indonesia yang berdiri di atas pondasi ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Buah dari latar belakang sejarah, budaya, filsafat yuridis, negara adalah suatu bangunan yang akan merupakan terbentuk dari nilai-nilai manusia dan ekosistemnya. Ekosistem negara
berkaitan dengan nilai-nilai dasar masyarakat manusia di setiap negara. Sistem dan kelembagaan koperasi pun sama, yaitu dibangun di atas sistem nilai sosial ekonomi budaya sebagaimana dirumuskan oleh Koperasi Dunia ICI yang berlaku secara universal. Filosofi dan konsep negara demokrasi dan republika sebagaimana dibukakan oleh filsuf seperti Plato dan Aristoteles dari Yunani pada hakikatnya berkaitan dengan bangunan nilai kesetaraan, keadilan, hak asasi, ketertiban, kedamaian, dan kebaikan umum. Bangunan nilai bangsa-bangsa itulah yang dibahas oleh bapak-bapak bangsa kita dengan sangat mendalam dan serius dalam sidang BPUPKI dan PPKI periode Juni-Agustus 1945. Mereka melakukan kajian yang sangat mendalam tentang dua hal yang mendasar bagi Indonesia merdeka, yaitu dasar negara dan konstitusi. Dari proses kajian dan refleksi mendalam itulah lahir dua karya agung dan maha agung, yaitu Dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang 45. Pancasila sebagai pondasi bangunan negara sekaligus jiwa dan roh dan falsafah bangsa, sedangkan Undang-Undang 45 menjadi hukum dasar, patokan utama yang memandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Demikian tinggi nilai-nilai fundamental dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Maka kita kenal sebuah kredo magis mengganti Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 45 sama dengan membubarkan NKRI. Lalu bagaimana dengan bangunan nilai pada koperasi? Gagasan dan nilai-nilai dasar koperasi bisa ditelusuri dalam sejarah dan tradisi 28 pendiri awal koperasi di Rochdale, Inggris pada 20 Desember 1844 yang percaya pada nilai-nilai moral, kejujuran, kesetaraan, keadilan, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian kepada orang lain. Nilai-nilai fundamental itulah dijabarkan di dalam 7 prinsip koperasi yang berlaku secara universal hingga hari ini. Jadi sistem nilai yang membentuk sebuah negara bangsa berjalan paralel dengan sistem nilai yang terlembaga dalam institusi koperasi. Titik temu antara negara dan koperasi justru terletak pada bangunan nilai. Bangunan nilai negara bangsa Indonesia dirumuskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kesetaraan, keadilan, kesejahteraan sosial, persatuan, kebebasan, kecerdasan, kedaulatan, demokrasi, musyawarah mufakat, ketertiban, dan perdamaian yang ditopang oleh nilai kekeluargaan dan budaya gotong royong serta kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia di seluruh Nusantara. Nilai-nilai itu secara hakiki adalah juga nilai-nilai terkandung dalam koperasi, yaitu kesetaraan, keadilan, kemandirian, kesejahteraan, kebersamaan, sukarela, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf tadi saya lupa sahabat saya Haji Padindang, senator, anggota DPD RI, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu hadir yang saya muliakan, negara gotong royong atau negara Pancasila sebagai jiwa roh yang menghidupkan NKRI adalah paham sebagai sebuah kunci yang menurut Bung Karno bahwa sosialisme Indonesia. Dan Bapak Saprodin Prawinegara, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia pertama, mengatakan bahwa sosialisme Indonesia sebagai sosialisme religius. Di tahun 1965, Profesor Dr. M. Salim memperkenalkan istilah sosialisme Pancasila, walaupun istilah sosialisme kemudian diganti dengan istilah ekonomi Pancasila. Paham sosialisme Indonesia yang diatur dalam konstitusi kita
dijelaskan secara rinci oleh budayawan dan pakar ekonomi Profesor Dawan Rahadjo. Pertama, sosialisme Indonesia terkandung dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Dalam frasa itu terkandung paham egalitarianisme yang menjadi dasar sosialisme. Sedangkan pasal 33 adalah dasar strukturalnya. Setiap ayat dari 3 ayat dalam pasal 33 bertujuan mewujudkan sosialisme. Kedua, sistem koperasi yang dikembangkan oleh Robert Owen di Inggris maupun Revision di Jerman sebenarnya adalah badan usaha yang dilahirkan oleh sosialisme religius, yaitu pertemuan antara sosialisme dan etika Kristen. Dalam sosialisme Indonesia, religiusitas berdasarkan pada semua agama bersama-sama dengan sosialisme Eropa dan tradisi masyarakat Indonesia. Ketiga, egalitarianisme sebagai dasar dari semua aliran sosialis terkandung rumusan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Usaha bersama dalam wadah koperasi adalah perwujudan dari sistem demokrasi ekonomi yang pengertiannya adalah produksi oleh semua untuk semua di bawah pemilikan masyarakat. Jadi pilihan tentang koperasi sebagai sebuah sistem oleh para bangsa saat itu tertuju pada perwujudan sosialisme Indonesia. Dari kacamata ekonomi politik, koperasi sebagai lembaga demokrasi ekonomi mengandung 2 prinsip, yaitu partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Itu artinya adalah kedaulatan pasar sebagaimana dialut oleh kapitalisme dan neoliberalisme diganti dengan kedaulatan rakyat yang dalam praktek dunia ini hanya dijalankan oleh dan dalam lembaga koperasi. Karena sekali lagi, segala keputusan dalam koperasi diambil secara musyawarah dan mufakat. Dan kalau ada voting, maka berlaku prinsip one man, one vote. 1 orang, 1 suara. Sedangkan dalam kapitalisme, besar kecilnya saham menentukan besar kecilnya suara. Sedangkan dalam koperasi, setiap orang, berapapun besar modal atau sahamnya, tetap hanya 1 suara. Itulah perbedaan hakiki antara koperasi dengan korporasi. Koperasi berpusat pada orang, sedangkan korporasi berpusat pada modal. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Visi 2045, Koperasi Pilihan Negara menegaskan bahwa penjabaran dan penerapan nilai-nilai ideologis konstitusional RI dapat dilakukan melalui koperasi, bidang sosial, bidang politik, ekonomi, dan ekosistemnya. Secara lebih konkret, visi pilihan negara dimaksudkan ketika insya Allah Indonesia ketika merayakan 100 tahun 2045, maka koperasi telah mampu memainkan peran menentukan dalam memperkokoh karakter dan jati diri bangsa dan mewujudkan negara kesejahteraan serta lestarinya ekosistem negara yang berbasis budaya gotong royong dan nilai-nilai koperasi. Dalil yang dikedepankan bahwa koperasi bukan hanya sebuah institusi ekonomi, tetapi koperasi juga memiliki dimensi sosial, budaya, politik, demokrasi, dan dimensi ekologis. Visi Koperasi Pilihan Negara memiliki juga dimensi sosial, karena koperasi memiliki nilai-nilai sosial budaya seperti kebersamaan, kepedulian, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Di satu sisi, koperasi menjadi alat efektif untuk melestarikan budaya gotong royong yang hidup dalam masyarakat Nusantara sejak berabad-abad yang lampau. Bapak Ibu sekalian, Bung Hatta menyebut kekuatan kelompok itu sebagai ilmu atau filosofi sapu lidi. Bila satu batang lidi dengan mudah dapat dipatahkan, tetapi bila lidi itu diikat menjadi sapu lidi, maka siapapun tidak akan mampu mematahkannya. Itulah
Itulah esensi dari manusia sebagai makhluk sosial atau homo hominicus. Filsuf Aristoteles menyebut, manusia adalah sum politikon. Artinya bahwa manusia itu pada selalu membutuhkan manusia lain untuk merealisasikan potensi diri sendiri, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya. Negarawan dan pendiri bisnis Amerika Serikat Benjamin Franklin mengatakan, jika kita tidak mengandalkan kebersamaan, maka kita semua akan hidup berkeping-keping dalam perpecahan. Dan filsuf dan ahli logika Bertrand Russell asal Inggris menegaskan, manusia akan berada posisi lebih baik jika bekerja sama satu sama lain dalam bentuk koperasi. Karena kebersamaan memberikan kekuatan. Sedangkan dimensi ekonomi, maksudnya adalah koperasi merupakan lembaga ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anggota, khususnya dan masyarakat umumnya. Sebagai badan usaha, anggota koperasi mendapat manfaat berkoperasi dari jasa pelayanan dan sisa hasil usaha sesuai dengan jasa atau kontribusi masing-masing anggota. Visi koperasi pilihan negara juga memiliki dimensi sosial politik, yaitu membangun karakter bangsa, national character building. Dalam hal ini, koperasi yang syarat nilai-nilai keutamaan universal dan nilai-nilai fundamental keindonesiaan menjadi wadah untuk memperkuat kedaulatan rakyat atau demokrasi, memperkokoh karakter Pancasila, karakter persatuan dalam bingkah NKRI, dan karakter Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Koperasi Modern Robert Owen telah mengingatkan bahwa melalui koperasi dapat terbentuk karakter masyarakat, lapangan kerja, kemakmuran, dan pengetahuan. Sedangkan filsuf Lao Tzu menyebut karakter sangat penting. Sebab karakter menentukan nasib seseorang, bahkan suatu masyarakat. Koperasi juga memiliki dimensi ekologis. Koperasi memadukan program pembentukan karakter SDM berbasis nilai koperasi dengan program-program penyehatan ekosistem negara. Ini merupakan suatu model pembangunan berkelanjutan. Bapak Rektor, Bapak Wakil Ketua DPR RI yang saya muliakan, visi koperasi pilihan negara bukan lahir dari ruang kosong, tetapi koperasi adalah merupakan suatu ideologi konstitusional, pemahaman dan refleksi atas kompleksitas masalah bangsa yang sulit terurai, tantangan menghadapi krisis global di bidang pangan, krisis energi, ledakan penduduk, ketegangan geopolitik, dan perubahan iklim, serta ekstrim akibat pemanasan global yang berbasis kajian pakar ekonomi dunia maupun berdasarkan data fakta empirik yang saya bukukan 6 tahun yang lalu dengan judul Koperasi Pilihan Negara diturunkan ke dalam blueprint visi 45 Koperasi Pilihan Negara. Pertama, memiliki faktor kekuatan nilai-nilai intrinsik koperasi. Seperti diuraikan di atas, bagi bangsa kita, koperasi adalah filosofi hidup sekaligus badan usaha sosial ekonomi. Kekuatan koperasi terletak pada nilai-nilai dan prinsip koperasi yang dimiliki anggota dan dikelola serta dikendalikan secara demokratis. Maka sistem koperasi pun menjadi antitesa dari sistem kapitalisme, sekaligus sintesa dari pertarungan dua ideologi besar, yaitu kapitalisme melawan sosialisme. Itulah sebabnya mengapa perkembangan koperasi sangat pesat dan stabil di berbagai negara di dunia dan diakui oleh PBB mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan berkelanjutan, menyediakan lapangan kerja dan merawat lingkungan hidup. Selamat datang Ibu Ketua DPRD Provinsi Selatan. Kedua adalah faktor sejarah penderitaan panjang bangsa Indonesia. Sosialisme dan sistem koperasi yang tertuang dalam pasal 33 lahir dari kesadaran yang kuat dan mendalam para bangsa tentang penderitaan panjang masyarakat Indonesia
maupun masyarakat dunia akibat imperialisme dan kolonialisme yang digerakkan oleh kapitalisme sebagai buah dari revolusi industri di Inggris di abad ke-18. Sistem sosialisme sebagai antitesa kapitalisme ternyata gagal membendung dampak buruk kapitalisme. Jadi koperasi lahir pertama kali di Rochdale, Inggris tahun 1844 di tengah himpitan dua kekuatan sistem ekonomi dunia, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Sesuai karakternya, eksploitatif, kapitalisme kemudian mendorong negara-negara Eropa pada akhir abad ke-19 menjelajahi dunia, mencari bahan baku dan pasar dari hasil industri, sehingga lahirlah kolonialisme, imperialisme yang menciptakan kemiskinan dan kesenjangan di berbagai negara termasuk Indonesia. Penderitaan rakyat melahirkan perlawanan secara organisasi oleh para cendekia muda, hasil politik etis pemerintah kolonial Belanda. Faktor yang ketiga adalah kondisi geografis Indonesia. Fakta menunjukkan wilayah Indonesia sangat luas dan bersifat kepulauan, budaya agraris dan maritim. Keberagaman budaya masyarakat Indonesia yang tinggal di berbagai kepulauan yang sangat luas dan terpencar di belasan ribu pulau adalah sebuah anugerah sekaligus tantangan besar untuk memenuhi infrastruktur dan logistik. Keterpencaran penduduk di ribuan pulau besar dan kecil menyulitkan usaha-usaha mensejahterakan rakyat. Maka satu-satunya cara masa keempat untuk memperkuat dan meningkatkan taraf hidup ialah dengan bersatu dalam koperasi sebagai wadah usaha bersama. Faktor yang keempat adalah kegagalan sistem ekonomi pasar bebas, neoliberalisme. Teori trickle down effect yang dikembangkan oleh para penganut paham kapitalisme terbukti gagal. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia. Teori trickle down effect menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat kaum kapitalis akan sendirinya menetes ke bawah. Ternyata hal tersebut tidak pernah terjadi. Yang pada gilirannya diupayakan terciptanya distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata. Faktanya adalah kapitalisme, neoliberalisme yang mendominasi perekonomian global telah dan hingga kini telah melahirkan ratusan juta orang hidup dalam kemiskinan, kesenjangan, kelaparan, keterbelakangan, sehingga perubahan iklim akibat pemanasan global. Bapak Wakil Ketua DPP, Pak Rektor, seluruh sivitas akademi yang saya hormati, dengan visi koperasi pilar negara, sesungguhnya saya ingin mengangkat fungsi dan peran koperasi ke level yang lebih tinggi. Dalam hal ini, fungsi dan peran koperasi tidak berhenti sebagai tulang punggung perekonomian negara, tapi lebih dari itu, koperasi bisa berpesan jauh lebih luas. Pertama, koperasi memperkokoh karakter bangsa, berbasis nilai-nilai koperasi, memperkuat demokrasi dan persatuan dalam bingkai NKRI. Keyakinan saya bahwa koperasi mampu memperkuat karakter bangsa Indonesia berangkat dari tesis, dari filsuf besar Plato, bahwa negara adalah kumpulan manusia. Menurut Plato, negara bakal tumbuh, rapuh, ambruk, atau berkembang sesuai dengan karakter manusia. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia terdiri dari 1.340 suku, keberagaman budaya adat istiadat, asal-usul 1.100, bahasa daerah, genetik, dan agama yang hidup dan tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Maka demi eksis Indonesia yang pluralistik itu sangat dibutuhkan karakter bangsa nation building yang asli dan kuat yang berasal dari falsafah Pancasila dan nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal. Karakter atau nilai itu seperti semangat kekeluargaan, budaya gotong royong, kebersamaan, musyawarah, Bhinneka Tunggal Ika, kesetiakawanan. Nilai-nilai bangsa Indonesia itu bisa diperkuat dan akan lestari melalui dalam usaha koperasi. Bapak Koperasi Indonesia Bung Hatta menegaskan
koperasi adalah sekolah demokrasi. Dalam berkoperasi, masyarakat tidak hanya meningkatkan kesejahteraan secara bersama, tapi juga mempraktikkan demokrasi. Yang kedua, koperasi mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan. Data PBS tahun 2020 menunjukkan fakta tingkat kemiskinan sebesar 9,57% atau setara dengan 26,36 juta orang, tingkat ketimpangan atau Gini ratio 0,381, sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,45%. Sementara jumlah UMKM sekitar 64,3 juta atau 99% dari pelaku usaha UMKM. Puluhan juta UMKM itu seharusnya dikonsolidasikan di dalam wadah usaha koperasi. Bapak Ibu sekalian, saat ini pemerintah lagi gencarnya membina, membesarkan UMKM. Ini berbahaya bagi NKRI. Karena tatkala negara hadir menjadikan usaha kecil menjadi usaha menengah yang berwatak individualistis, maka itu tidak bersesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu kegotong royongan. Pasal 33 Undang-Undang 45 oleh Bung Hatta disebut sebagai politik sosial ekonomi Republik Indonesia. Dan tentang kehebatan koperasi, Bung Hatta mengatakan begini, Indonesia ibarat satu taman berisi pohon-pohon koperasi yang buahnya dipungut oleh rakyat banyak. Bung Hatta menegaskan bahwa sistem koperasi menjamin keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena sistem koperasi memberi kesempatan kepada rakyat memiliki koperasi dan mengontrolnya secara demokrasi. Ketiga, koperasi menjadi garda terdepan merawat bumi, air, dan kekayaan alam dalamnya. Kegagalan kita menjaga bumi, air, hutan, laut, daerah pesisir tidak hanya menyingkirkan masyarakat lokal dari sumber daya alam, tapi juga telah mendatangkan banjir di musim hujan, kekeringan di musim kemarau, erosi, abrasi, tanah longsor, dan kebakaran hutan, dan berbagai bencana lainnya. Ekosistem negara terbukti tidak bisa mengandalkan perusahaan-perusahaan raksasa, mereka justru lebih banyak merusak ekosistem. Dalam hal ini, ekosistem negara hanya dapat dijaga oleh masyarakat lokal seperti petani, peternak, pelayan, petambak. Maka jika masyarakat lokal diberdayakan, kehidupan ekonomi lewat koperasi, maka bisa dijamin lingkungan alam terawat dengan baik. Sebab bila masyarakat lokal adalah hutan adalah jantung kehidupan mereka, itulah sebabnya di tengah perubahan iklim ekstrim akibat pemanasan global dewasa ini, maka gerakan koperasi dunia ICI terus mengkampanyekan model bisnis koperasi. Karena kegiatan-kegiatan usaha koperasi menempatkan manusia dan lingkungan alam dalam posisi sentral substansial. Dalam implementasinya, pemerintah harus melibatkan koperasi dalam pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya alam, petani, pekebun, peternak, petambak, nelayan, pengrajin yang tergabung dalam koperasi sangat berkepentingan dengan kelestarian lahan, hutan, laut dengan keragaman hayati di dalamnya. Induk koperasi pertanian terbesar di Jepang dan dunia bernama Zeno dengan volume usaha sekitar 70 miliar US dollar adalah contoh koperasi berskala konglomerat yang memposisikan petani dan lingkungan pada posisi sentral. Zeno yang beranggotakan sekitar 1.200 koperasi sekunder dan primer dengan anggota individu 4,5 juta petani Jepang mewajibkan petani memakai pupuk organik yang ramah lingkungan demi kesehatan masyarakat dan kesuburan lahar secara berkelanjutan. Keempat, koperasi dapat merawat dan melestarikan budaya gotong royong dan kearifan lokal. Koperasi bisa merawat nilai-nilai dan tradisi di setiap daerah. Koperasi dapat merawat dan mengembangkan kearifan-kearifan lokal yang umumnya berhubungan dengan lingkungan alam dan hanya masyarakat lokal lah yang bisa merawat lingkungan alam tempat mereka berdiam. Ini pula jati diri kita.
nilai gotong royong dan kekeluargaan yang dapat melahirkan integritas bangsa dengan berekonomi dalam koperasi. Masyarakat dapat melestarikan kekayaan warisan budaya lokal Nusantara seperti kerajinan tenun, seni ukir, batik, mebel, dan berbagai kebutuhan perhiasan dan peralatan rumah tangga yang berbasis sumber daya lokal. Ada banyak ungkapan yang terdapat pada berbagai tradisi masyarakat Nusantara yang merupakan manifestasi dari kultur nilai gotong royong. Misalnya pada tradisi Melayu, kita mengenal pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian pula tradisi Bugis, terdapat ungkapan, malilu si pakainge, rebah si patokong, mali si parape, mabur si pepa, matulu parajo. Terjemahan bebasnya kurang lebih, saling mengingatkan bila lupa, saling menegakkan bila jatuh, saling mendamparkan bila hanyut, bersatu dalam persatuan yang kuat. Karena tepuk tangan saya minum dulu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ilmu sapu lidi atau ungkapan berat sama dipikul, ringan sama dinyi itu secara nyata dapat diterapkan dalam aktivitas ekonomi. Maka organisasi ekonomi yang paling cocok untuk pelembagaan filosofi sapu lidi tersebut ialah koperasi. Kelima, koperasi menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan serta energi. Sebagai negara agraris dan maritim, puluhan juta petani, peternak, petambak, dan nelayan ada produsen yang memasok kebutuhan pangan nasional asalkan mereka diberdayakan. Jika mereka produktif dan memiliki daya beli, terutama lewat jalan koperasi, maka mereka tidak akan menjual lahan pertanian dan meninggalkan desa mereka untuk pindah kota lain atau menjadi TKI di luar negeri yang tidak berpengalaman. Di sisi lain, kebutuhan energi seluruh pelosok negeri bisa diatasi dengan memanfaatkan sumber alam seperti biomasa dan bioenergi, termasuk angin, matahari, air, gelombang, dan arus pasaran air laut. Salah satu fakta empiris koperasi berperan nyata dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan ditunjukkan oleh koperasi desa, pusat KUD, dan induk KUD di era 1980-an. Meski hanya berperan sebagai alat pemerintah untuk mendistribusikan pupuk dan gabah petani. Namun, keberhasilan sekitar 9.000 KUD bersama Puskut dan Ingkut menciptakan swasembada pangan, membuktikan salah satu kekuatan utama koperasi ialah kerjasama dengan jaringan koperasi. Peran strategi koperasi di bidang energi bisa kita lihat pada Koperasi Listrik Nasional Amerika yang menaungi 900 koperasi listrik milik 42 juta anggota koperasi. Dan sejak tahun 2010, koperasi listrik negeri kapitalis itu mampu meningkatkan kapasitas energi terbarukan hingga 140% dengan memanfaatkan gas alam, tenaga angin, dan tenaga matahari. Bapak Wakil Ketua DPR, Bapak Rektor, dan seluruh sivitas akademi hadirin yang berbahagia. Kapan koperasi menjadi pilihan negara? Indikatornya ada 5. Pertama, jumlah anggota koperasi, bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia berkoperasi. Rasio untuk koperasi Indonesia saat ini baru 8,40% atau hanya separuh dari rata-rata rasio berkoperasi dunia sekitar 16,3%. Idealnya adalah 25-30% penduduk Indonesia berkoperasi. Di beberapa negara Skandinavia misalnya, jumlah anggota koperasi lebih banyak daripada jumlah penduduk negara. Karena satu warga negara di sana menjadi anggota di 3 atau 4 koperasi. Kedua, koperasi masuk semua sektor kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan ekologi. Jenis koperasi sesungguhnya sudah cukup banyak. Induk koperasi saja sekitar 40 induk, meski cukup banyak yang berkinerja masih kurang bagus. Ketiga, daya saing koperasi tinggi, bahwa koperasi bertumbuh dan bersaing di tingkat lokal, nasional, dan global, karena ditopang oleh manajemen yang sehat. Keempat, koperasi
berjalan di atas nilai dan prinsip spirit koperasi sesuai dengan prinsip ICI atau Undang-Undang Perkoperasian. Kelima, koperasi menjadi pelaku utama ekonomi rakyat yang mensejahterakan dan berkeadilan serta berkelanjutan. Koperasi mampu memenuhi kebutuhan pangan dan air di masyarakat daerah terpencil, daerah pesisir, dan pulau-pulau kecil tanpa menghancurkan lingkungan alam. Untuk menaikkan posisi dan peran koperasi di level pilihan negara, maka ada 5 strategi pokok yang bersifat makro maupun mikro yang harus dilakukan oleh koperasi-koperasi bersama pemerintah dan stakeholder lainnya. Strategi pertama adalah pemetaan, pengembangan, dan hilirisasi koperasi berbasis sumber alam dan budaya di seluruh daerah Indonesia. Strategi kedua, penguatan dan promisi nilai-nilai yang menjadi keunggulan koperasi melalui lembaga pendidikan formal, riset, dan pendidikan anggota. Strategi ketiga adalah penguatan koperasi lewat regulasi kebijakan pemerintah. Hari ini Bapak Wakil Ketua DPR, Pak Lodjik hadir, ini adalah titipan untuk beliau di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena kalau tidak Pak Luik, nanti Profesor Gabriel dicabut oleh Pak Rektor. Strategi keempat, pemerintah dan gerakan koperasi harus bisa mengurai berbagai persoalan koperasi Indonesia secara struktural dan sistematis seperti penguatan permodalan, peningkatan sumber daya manusia, dan digitalisasi manajemen serta perjuangan jaringan. Strategi kelima, peningkatan produktivitas dan daya saing produk koperasi melalui hilirisasi sumber daya alam dan budaya dengan penerapan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, setiap hari matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Setiap detik ada kelahiran dan kematian, seakan-akan tidak ada yang baru di bawah matahari. Visi, paradigma, dan pendekatan baru koperasi pilihan negara berangkat dari keyakinan pokok bahwa setiap orang, setiap lembaga, setiap masyarakat negara apa saja dan di mana saja selalu dapat berubah. Perubahan itu bersifat abadi atau pentarei, kata filsuf Heraklitus. Dan perubahan lahir dari impian, inovasi, kreasi, dan pemecahan masalah yang melahirkan peradaban baru di bawah kolong langit. Ahli sosiologi Paul Horton pun dengan lugas merumuskan perubahan sosial adalah suatu hal yang tetap dan selalu ada dalam alam semesta. Masyarakat generasi baru tidak mungkin meniru atau mengambil alih kebudayaan generasi sebelumnya. Generasi baru pasti selalu menginginkan perubahan. Visi dan paradigma baru koperasi bernegara mungkin dipandang sebagai sebuah utopia, mimpi di siang bolong. Namun saya tegaskan, visi dan paradigma itu tidak berjalan di ruang kosong yang gelap gulita. Setidaknya visi dan paradigma baru ini menjadi suluh penerang bagi masyarakat Indonesia dalam menapaki lorong-lorong menuju cahaya abadi di ujung lorong sana. Dengan menawarkan visi dan pendekatan baru koperasi bernegara, saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali ke jalan ideologis, jalan koperasi, sistem koperasi jalan ideologis untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai jalan ideologis sistem koperasi. Seperti dikatakan pesan Lao Tzu, jalan langit itu lebar dan luas, namun ia kekal dan tidak ada yang bocor. Begitu pesan Lao Tzu. Alasannya adalah alam semesta tidak hidup untuk dirinya, tapi memberi hidup kepada orang lain dan membantu sama-sama lain. Bapak Ibu sekalian, sudah terlalu lama bangsa rakyat ini menderita karena elit negeri ini mengingkari amanat agung dari Bapak bangsa yang tertuang di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bagi rakyat, politik bukan urusan koalisi dan oposisi, tapi bagaimana kebijakan publik mengubah hidup sehari-hari masyarakat Indonesia.
Seorang ahli sosial politik Jerman, Konrad Adenauer, mengatakan begini, kita semua hidup di bawah langit yang sama. Tentu tidak semua punya horizon yang sama, tetapi kejujuran, kebenaran, dan kecintaan kepada rakyat, hanya itu yang membuat langit ini bisa menjadi biru. Kejujuran para elit bangsa ini terhadap kebenaran Pancasila dan Undang-Undang 45 maupun sistem koperasi untuk mensejahterakan rakyat hanya boleh tercipta ketika dia berpegang teguh pada amanat agung para bangsa kita, yaitu langit Nusantara akan kembali menjadi biru. Tidak ada pilihan bagi kita semua, mulai dari elit, kecuali implementasikan dua sila dalam Pancasila, yaitu sila kedua dan sila kelima. Sila dan tujuan nasional kita, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, mensejahterakan seluruh negeri, tidak mungkin dilakukan oleh BUMN, tidak mungkin dilakukan oleh para konglomerat, apalagi konglomerat, kecuali hanya dengan koperasi. Saya sebagai aktivis koperasi dan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia percaya dan mendukung penuh bahwa kampanye Presiden International Cooperative Alliance Ariel Guarco saat berkunjung ke kantor Dekopin tahun 2019, Ariel Guarco sebagai Presiden Koperasi Dunia mengajak gerakan koperasi Indonesia untuk tak pernah lelah mempromosikan model bisnis koperasi kepada dunia. Karena bisnis model koperasi menempatkan manusia dan lingkungan sebagai pusat dari seluruh kegiatan-kegiatan koperasi. Jadi gagasan koperasi menjadi pilihan negara bukan hanya untuk wilayah Indonesia, tapi juga bagi dunia. Bapak Rektor, hadir sekalian, di penghujung pidato ini, izinkan saya menyampaikan suatu hal yang saya sungguh merasa berutang budi kepada alma mater tercinta ini. Yang telah membekati saya 40 tahun silam untuk pergi berkarya hingga ke level nasional dan internasional. Dan hari ini saya diperkenankan kembali untuk berdiri pada menit terhormat ini guna menerima penghargaan yang sungguh tak ternilai, dikukuhkan sebagai guru besar tidak tetap ilmu sosial ekonomi dengan kajian manajemen koperasi. Sebagai bentuk ucapan terima kasih dengan rasa bangga dan kecintaan saya kepada alma mater ini, apabila Bapak Rektor dengan seluruh jajarannya mengizinkan, maka izinkan saya dari podium terhormat ini untuk menginisiasi pembentukan lembaga kajian koperasi pilar negara di UNM. Insya Allah seluruh fasilitas dengan segala kelengkapannya saya siapkan. Semoga niat baik ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Rektor, Bapak Ketua DPR hadirin yang berbahagia, mendapatkan penghargaan akademik seperti ini adalah yang kedua bagi saya, meskipun stratanya berbeda. Sebelumnya pada tahun 2021, Universitas Negeri Semarang berkenan memberikan gelar Dr. Honoris Causa untuk bidang olahraga terhadap saya. Terima kasih Pak Rektor, Pak Profatur. Penghargaan itu terkait dengan kiprah saya dalam memajukan industri sepak bola nasional selama hampir dua dekade. Universitas Negeri Semarang menilai buat transformasi olahraga sepak bola Indonesia menjadi seperti sekarang ini tidak lepas dari terobosan seorang Nurdin Halid. Demikian pula dengan pengakuan sejumlah pemerhati sepak bola tanah air bahwa era saya memimpin PSM dan PSSI dianggap sebagai tongkat sejarah kebangkitan sepak bola Indonesia modern menuju industri sepak bola menuju pentas dunia. Dan penghargaan yang saya terima hari ini sungguh sangat berbeda. Bukan karena ini penghargaan akademik tertinggi
namun terdapat suatu hal yang tak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Mengapa? Karena penghargaan ini diberikan oleh Universitas Negeri Makassar yang dulu bernama Ikut Ujung Pandang. Sejarah perjuangan saya untuk menjadi sesuatu dalam hidup dimulai dari kampus ini. Sehingga kampus ini bagi saya tidak hanya sebagai tempat kuliah, tetapi lebih dari itu adalah sebagai candra di muka yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan karakter dan kepribadian saya. Sedangkan karakter dan kepribadian itulah sebenarnya yang menghantarkan seorang Nurdin Halid sampai pada puncak pencapaiannya seperti hari ini. Setiap kita tentu mengilimi pengalaman yang berbeda di kampus ini, sehingga berbeda pula dalam memaknai dan menyikapi pengalaman masing-masing. Teringat, di sini juga hadir teman saya sewaktu kuliah. Teringat sewaktu kuliah di KIP, saya kerap merasa dipandang rendah dalam berbagai momen interaksi mahasiswa antar kampus. Anehnya, dipandang seperti itu, selain melahirkan kecintaan pada kampus ini, juga menjadikan semacam cambuk kecil bagi saya untuk membuktikan bahwa keliru memandang anak IKIP, mahasiswa IKIP. Cambuk kecil itulah yang selalu menyertai pada saya untuk mengingatkan bahwa saya adalah alumni IKIP. Dan seiring dengan berjalannya waktu, sederet prestasi dan pergaulan dalam negeri dan internasional yang saya peroleh selama ini, berkarir dan koperasi, sepak bola, di bidang politik, sesungguhnya adalah bukti pencapaian seorang alumni IKIP. Oleh karena itu, saya beruntung berasal dari kampus ini, sebab jika tidak, cerita hidup saya tentu menjadi lain. Maka tidak berlebihan jika saya selamanya merasa bangga menjadi alumni UNM. Mohon sampaikan kepada seluruh adik-adik mahasiswa, jangan pernah minder menjadi mahasiswa UNM. Dan yang paling membahagiakan adalah tatkala pencapaian saya di dunia koperasi pada akhirnya mengusik insan-insan akademik Universitas Negeri Makassar, lantas pencapaian itu diapresiasi oleh Senat Akademik UNM yang kemudian mengantarkan saya mendapat kehormatan berdiri di hadapan majelis yang terhormat ini. Untuk itu, untuk menyampaikan orasi terkait pemikiran dan gagasan mengenai dunia koperasi yang telah saya geluti kurang lebih 40 tahun yang lampau. Lebih dari separuh usia saya. Mulai dari level paling rendah sebagai pegawai kontrakan Dolok Sulsel yang ditempatkan di Kaudi Cempah di Kabupaten Pindrang pada tahun 1980 hingga level yang paling tinggi sebagai Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia untuk periode yang sekarang periode yang ketiga kalinya. Melalui pidato ini saya ingin menyampaikan bahwa penghargaan tentu saja sebuah pencapaian yang sangat tinggi bagi seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu rumah tangga, dan ayah seorang guru di sebuah kampung 200 km ke arah timur laut di kota Makassar. Sejujurnya, saat terjun di dunia koperasi untuk pertama kalinya 4 tahun silam, tak sekalipun pernah terlintas dalam benak saya bahwa suatu waktu akan mendapatkan gelar profesor kehormatan di bidang koperasi. Mendapat gelar ini pada usia yang tak muda lagi, sungguh suatu anugerah. Hari ini memberi saya semacam pencerahan bahwa apa yang disebut pencapaian sesungguhnya bukan karena faktor superioritas individual semata. Layaknya seorang pendaki gunung bukan semata karena kemampuannya sendiri, tetapi lebih pada pokok-pokok semak atau ilalang di mana ia berpegang, membantunya merangkak naik hingga tiba di puncak. Maka semestinya sang pendaki berterima kasih pada pokok-pokok semak atau ilalang-ilalang itu yang kerap tak dianggap sehingga terlupakan. Untuk itu, dari podium yang terhormat ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya
kepada semua pihak yang pernah berperang di dalam pokok-pokok semak ataupun ilalan dalam hidup saya, menolong saya mencapai puncak. Pertama-tama, saya teringat pada guru saya, Bapak Fahrudin. Ini ada Pak Karudin sama-sama, Idris Patarai, sama-sama diperkenalkan tentang ilmu ekonomi koperasi. Pertama-tama memberi saya tentang dunia koperasi. Bapak Dr. Iskandar Susilo, Kakanwil Koperasi, yang menerima dan mengangkat saya sebagai manajer Pusat Pelayanan Koperasi PPK Kota Tembua usai merampunkan kuliah di IKIP Ujung Pandang pada tahun yang sama. Bapak Samsudi DL, Ketua Pusku Hasanuddin 80-85, yang memberi saya kesempatan berkarir di Pusku Hasanuddin sebagai Kepala Perwakilan di Kabupaten Goa. Beliau yang menemukan bakat kepemimpinan dan talenta mendidik saya, sehingga jalan semasa kebenaran berakhir saya diangkat menjadi perwakilan Pusku Hasanuddin Kabupaten Sidrap. Bapak Andi Latif, mantan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ketua Puskut periode 85-90, yang beri kesempatan pada saya untuk membuktikan bahwa Bapak Samsudin tidak salah ketika memutuskan mengirim saya ke Sidrap. Itu sebabnya masa kepemimpinan Andi Latif saya menyebutnya sebagai periode pembuktian. Dan pada 1988 belum mengangkat saya sebagai Kepala Perwakilan Puskut untuk wilayah lebih besar, yaitu Ajak Tapar, Muliti Baru, Parepare, Sidrap, Pindrang, dan Enrekang. Bapak Kolonel Purnawiraja Parnanggo, Ketua Pusku Sulsel 90-95, yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menjabat Direktur Utama Pusku Sulsel pada 1992 sampai 1997, setelah beliau menilai bahwa saya berhasil memimpin Puskut Hasanuddin wilayah Ajak Tapareng. Bagi saya, mereka adalah semua merupakan pokok-pokok semak atau ilalang, tapi juga adalah suluh penerang yang membimbing saya tatkala menapaki pendakian. Saya pun tak boleh melupakan Bapak Subiakto Cakrawardaya, Menteri Koperasi 9385, atas perhatiannya selama saya menjabat di Puskut. Demikian pula Bapak Adi Sasono, Menteri Koperasi 9398, saat saya menjadi Ketua Induk KUD, beliau lah yang punya inisiatif agar pemerintah melibatkan INKUT untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di saat krisis 1999. Di masa awal reformasi hingga saat ini, begitu banyak sosok yang tak mungkin saya lupakan. So, berkat mereka lah sehingga saya bertahan dan eksis hingga hari ini. Sebut misalnya Bapak Besar Bakri, Ketua Umum Partai Golkar 2009-2016, beliau saya anggap sebagai kakak sekali guru bagi saya. Bapak Sarip Hasan, Menteri Koperasi 2009-2014, adalah kakak sahabat dan mitra diskusi yang baik terkait pengembangan koperasi. Demikian pula dengan Bapak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian pada Kabinet Jokowi Maruf, dan Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, atas perhatian tulus, baik sebagai pribadi maupun sebagai sama kader Partai Golkar. Juga kepada adik saya, Mas Agung Sujatmiko, Mula Warman, Yosef Tortulis, Yarifai, atas persahabatannya yang tak lekang oleh panas. Semua mereka adalah sahabat-sahabat yang telah membantu saya. Dan yang terakhir, terkhusus Bapak Rektor, Profesor Dr. Hussein Sam, dan seluruh Wakil Rektor, Bapak Dekan Budekan, Dirut Pasarjana, Ketua Prodi, Ketua Senat, dan Ketua Majelis Profesor, atas penghargaan yang diberikan kepada saya. Semoga semua ini bernilai ibadah dan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada guru saya, sahabat saya, saudara saya, Bapak Haji Muhyar Donggem bersama Ibu, atas kesediaannya untuk hadir. Beliaulah tiada hari tanpa doa untuk adiknya Nurdin Halid. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih yang terakhir, kalau ini tidak disebut bahaya. Bisa berlanjut persoalan Pak Rektor. Ucapan terima kasihku kusampaikan khusus kepada siasang belahan jiwa, sibiran jantung, istriku tercinta, Haja Andi Ani Nurdin Halid. Ketahuilah bahwa tanpa namamu, tampangmu Nurdin Halid bukan apa-apa dan tak akan pernah menjadi siapa-siapa.
Ibuku tercinta Haji Andi Batari Toja, doamu senantiasa menyertaiku, anak-anakku dan seluruh mantuku atas segala kebersamaannya. Hadirin hadirat, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan Profesor Kehormatan oleh Rektor Universitas Negeri Makassar. Sebelum saya mengukuhkan Bapak Profesor Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid, saya mempersilakan kepada saudara untuk menghadirkan rasa syukur dalam diri. Saya beri waktu setengah menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Senin, tanggal 17 Juli tahun 2023, saya mengukuhkan Profesor Kehormatan Universitas Negeri Makassar kepada Bapak Profesor Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid sebagai profesor dalam bidang ilmu sosiologi ekonomi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada Profesor Nurdin Halid dan keluarga. Terima kasih. Pengalungan tanda Profesor Kehormatan oleh Rektor Universitas Negeri Makassar. Mohon dengan hormat kesediaan Ibu Andi Nurbani Nurdin Halid mendampingi profesor yang dikukuhkan. Profesor yang dikukuhkan beserta Ibu, kami silakan kembali ke tempat semula. Terima kasih. Sambutan Rektor Universitas Negeri Makassar kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam MTP IPU ASEAN Engineering dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera, salam sehat dan salam sehat selalu untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan
sama-sama kita muliakan, kita banggakan Wakil Ketua DPR RI dan sekaligus sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Bapak Legend TNI Purnawirawan Haji Ludwig Frederick Paulus. Ya, agak susah juga nyebutnya ini. Yang saya hormati anggota DPR RI, Ibu Dr. Anda Ida Saidah Rusli Habibi MH, tentu bersama dengan suami Gubernur Gorontalo periode 2012-2022 dan hari ini juga sekaligus sebagai Ketua DPD 1 Partai Golongan Karya Gorontalo. Ya. Yang saya hormati, saya muliakan Menteri Pertanian Republik Indonesia 2014-2019, Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, MP. Beliau ya orang yang kita selalu banggakan sebagai tokoh nasional. Hari ini beliau sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin. Luar biasa. Yang saya hormati anggota DPD RI atau senator kita yang kita selalu banggakan. Namanya semua kita tahu dan beliau ada di tengah-tengah kita. Saya dengar kembali menjadi kembali di Golkar setelah 2 periode ada di senator DPD RI. Ini beliau adalah Dr. Haji Ajib Padindang SEMM. Terima kasih atas kehadirannya. Ini dapil berapa ini? Dapil 1. Maksud saya jangan sampai dapil 2, bahaya. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Semarang, sahabat saya. Selama 2 periode kita bersama-sama jadi Rektor LPTK. Ya, ini Bapak Profesor Dr. Haji Fatur Rahman, MHum. Beliau Rektor Negeri Semarang. Beliaulah yang memberi jembatan kepada Profesor Nurdin Halid untuk meraih gelar pada hari ini. Karena jika tidak ada itu, maka sejago apapun tidak bisa memenuhi syarat akademik. Tidak memenuhi syarat kualifikasi, Pak. Jadi Pak Mentan tadi itu bisa juga itu segera itu disusun anunya untuk menjadi profesor. Oh, ini ada permennya, Pak. Beliau sangat, saya lihat tadi Pak Amran Sulaiman, ini sudah mikir juga ini. Boleh di UNAS boleh, di sini juga boleh. Boleh di administrasi publik karena ya administrasi publik sudah akreditasi unggul untuk Program S3. Bisa di situ, sementara beliau adalah pelayan publik. Oh, itu sudah boleh itu. Boleh kita hitung-hitung itu anunya semua. Oh, panjang ceritanya itu, Pak. Itu tadi yang dibacakan WR1 panjang itu analisisnya untuk memenuhi syarat. Tidak mudah kita memberikan gelar ini. Tidak mudah kita beri, tidak setiap saat kita memberi gelar, tapi dianalisis sedemikian oleh tim yang ada, dan itu saya tidak pernah biarkan lewat jika saya tidak cermati juga secara sendiri. Tidak boleh. Saya bisa kena persoalan. Begitu ya, Prof. Fatur ya. Prof. Fatur dulu waktu beri doktor kehormatan Pak Profesor Nurdin Halid, wah dapat serangan juga, tapi kita kan sesuai dengan aturan ya Pak ya, sesuai aturan yang berlaku. Apa masalahnya? Sekarang sudah dianalisis semua dari tadi itu, memenuhi syarat. Saya pikir kalau Pak Amran Sulaiman langsung memenuhi syarat.
Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ya ini sahabat saya, luar biasa, dan sekaligus juga ini kader Golkar ini Pak Sekjen. Ini kader Golkar terbaik juga ini. Ya, yang saya hormati yang mewakili Kapolda Sulawesi Selatan, ya, yang saya hormati anggota DPR RI periode 2004-2009 dan 2015-2019 Bapak Dr. Andi Jamarok Dulung, MSc. Wah, ini juga tercatat namanya di sini. Yang saya baca ini, yang saya sebutnya yang terbaca di sini. Ya. Ada juga tercatat di sini Wali Kota Makassar periode 2004-2009 dan 2009-2014. Ini Bapak Dr. Insinyur Haji Ilham Ari Sirajuddin, MM. Tercatat juga di sini. Yang saya hormati juga Wali Kota, Bupati Sinjai, Bapak Andi Seto Gadista Sapa Esa LLM, ya, yang bersama Ibu, yang saya hormati juga Bupati Nrekang. Mana Bupati Nrekang? Oh ya, ini juga ini alumni UNM yang menurut saya bagus, hebat. Bupati Nrekang 2 periode dan sebentar lagi akan menjadi DPR RI juga dari Golkar untuk Dapil 3. Saya tahu itu. Saya tahu. Yang saya hormati yang mewakili Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia ada Bapak Andi Indra Jaya Asad. Ya, saya tidak mengenalinya. Mohon berdiri. Oh, siap. Yang mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia itu Bapak Dr. Insinyur Andi Kasman. Ada. Beliau ini adalah Kepala Arsip Nasional. Ya. Ya. Yang saya hormati para sahabat yang sangat luar biasa ini hadir. Yang pertama, orang tua dan sahabat Haji Muhyar dan Ibu. Wah, ini saya waktu saya pergi menonton Piala Dunia sepak bola, saya umrah dulu sama beliau. Saya didoakan untuk menjadi Gubernur Sulawesi Barat. Didoakan saya baik-baik itu. Jadi maksud saya jangan ada coba-coba melawan saya karena doa yang sudah kuat. Kira-kira begitu. Itu bukan memang di depan Ka'bah, Pak. Di tempatnya mustajab beliau betul-betul mendoakan saya. Luar biasa. Jadi saya bilang tidak ada yang kalah saya nanti ini kalau diukur dari doa. Ya, tapi dari kemampuan yang lain masih bisa dikalahkan. Tapi saya kira tidak ada. Ya. Ya. Ya, saya hormati ini ada juga Api, sahabat saya. Ya, banyak sekali. Siapa yang saya ingin menyebutkan semua. Munapri Arifudin, siapa? Ya, mau berdiri. Ketua Golkar Kota Madia, Ketua Golkar baru, DPC 2 baru, mana itu DPC baru? Nah, itu. Ini anak saya ini. Siapa lagi yang belum saya sebut? Supaya ini saya cuma mau bersambutan ini. Saya tidak mau lagi bermateri karena sudah bagus sekali semua tadi itu. Tidak bisa lagi kita uraikan apa yang disebutkan Pak Profesor Nurdin Halid. Itu malah salah kalau kita urai lagi.
Jadi saya hanya mau bersambutan atas kegembiraan kita atas pencapaian gelar kehormatan tertinggi Profesor kepada Bapak Nurdin Halid. Ya, ya, Pak Rum ya Pak. Oh ini saya hampir dimarahi. Siapa lagi yang belum? Ya, Ketua DPR Provinsi Sulawesi Selatan 5 periode ya. Empat. Oh tiga. Nanti Ibu Ina ambil 2. Wakil Bupati Bone. Ya, yang saya hormati Bupati Bone ya. Ini luar biasa juga ini. Dan yang lain-lain. Siapa lagi yang seluruh atau Darmonita hampir kita. Pak Nurdin, Prof. Saya juga takut sekali kalau tidak memberi penghormatan sama istri saya. Yang saya hormati Ketua Darmonita Universitas Negeri Makassar bersama seluruh anggotanya, istri saya tercinta. Woi, kalau kita tidak dapat kita bahaya. Yang saya hormati pengurus dan anggota Partai Golkar yang hadir, pimpinan Dekopin dan aktivis koperasi. Yang saya hormati pimpinan organisasi keagamaan, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Yang saya hormati Ketua Anggota Senat Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati Ketua dan anggota Majelis Guru Besar, para Wakil Rektor, para Dekan dan Direktur Pascasarjana, para Ketua Lembaga dan para Kepala Biro. Tentu yang berbahagia Bapak Profesor Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid bersama istri Ibu Haja Andi Nurbani berserta keluarga besar, sahabat dan seluruh handai tolan yang hadir pada hari ini memberikan rasa bangga, rasa haru atas pencapaian gelar kehormatan yang diberikan kepada yang luar biasa Profesor Dr. Haji Andi Muhammad Nurdin Halid yang tadi sudah mengurai pidatonya yang luar biasa dan seluruh gagasannya. Rasanya tidak ada orang hebat di negeri ini kecuali beliau. Rasanya begitu, ini baru rasanya, belum tentu. Pak Asrullah yang saya hormati. Ya, Dr. Asrullah, ini Pak Eko, Edi Kosasi Parawansa. Ini juga kalau dihargai ini bahaya, kita tidak bisa lewat di depan rumahnya. Ya, pokoknya yang belum hadirin wal hadirat. Ya, yang sama saya muliakan, saya banggakan dan saya cintai. Ada semua itu di dalam, tidak ada yang bisa protes. Kalau Nabi tidak berikan penghormatan, ada semua di dalam. Ini para profesor semua ini, profesor semua ini. Masuk mungkin di situ. Masih mungkin di situ hadirin wal hadirat. Yang sama saya banggakan dan saya cintai serta saya muliakan. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur tentu kita tidak henti-hentinya menyampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi rahmatan lil alamin bagi kita semua. Tentu kita berharap semoga di yaumil akhirah kita akan mendapatkan syafaatnya. Bapak dan Ibu yang sama saya hormati dan berbahagia. Tentu ucapan selamat dan apresiasi atas pencapaian gelar akademik tertinggi guru besar bagi Bapak Profesor Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid. Saya sungguh-sungguh sangat bangga kepada sosok beliau Profesor Nurdin Halid dengan prestasi yang telah ditorehkan hingga pencapaian gelar guru besar. Ini luar biasa. Sosok Bapak itu hebat. Sangat kita idolakan dan sangat kita banggakan. Kami waktu rapat senat di ruang rapat senat itu luar biasa pertarungan. Saya bilang
jangan sembarang memberi gelar profesor kepada non akademik yang dikenal nanti itu yang naik di ring panggung untuk digebukin itu saya bilang sama teman-teman anggota Senat, tapi semua anggota Senat mengatakan kita siap karena ini berdasarkan aturan dan memang Nurdin Halid ini adalah orang yang hebat. Siapa yang tidak kenal? Nah, itu dasarnya. Jadi kalau ada yang mencoba menyoroti saya, ada semua anggota Senat yang siap mempertanggungjawabkan. Saya sudah bilang ya jangan, tidak boleh itu sembarangan. Tapi mereka memang dengan kajiannya sesuai dengan peraturan Pak Dr. Amran Sulaiman, sesuai dengan aturan yang ada, memang sudah memenuhi syarat. Dan Bapak Ibu tadi sudah mendengar semua ulasannya dan gagasannya. Ini yang kita harapkan dibawa masuk dalam kampus. Bisa ditulis gagasan-gagasan ini untuk diberikan kepada mahasiswa dalam pengayaan wawasan, pengayaan keilmuan. Beliau punya ini. Bahaya kalau dia ada di luar sana, harus di kampus. Bahaya. harus di dalam kampus, Pak. Jadi tentu kita berharap ya dengan diberinya jadi alumni, sekarang menjadi ketua IKA alumni. Ya, sudah membangun gedung IKA alumni sudah beberapa tahun yang lalu. Itu kiprahnya ini luar biasa memang beliau ini. Jadi siapapun yang mau mencoba mengganggu kebijakan ini, UNM melawannya secara keseluruhan. Oh iya. Ketua IKA, saya rektor, beliau ketua IKA, ketua Senat, seluruh. Jadi siapapun yang mencoba mengkritisi keputusan ini, maka lawannya adalah seluruh alumni UNM bersama dengan kira-kira begitu. Ini luar biasa, Pak. Jadi dan memang ini benar adanya, Pak. Jangan main-main, Pak. Ini benar. Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, gelar profesor kehormatan atau guru besar yang tidak tetap didasarkan pada Permen Mendikbud nomor 40 tahun 2012, selanjutnya menjadi peraturan Mendikbud Ristek nomor 38 tahun 2021 tentang pengangkatan profesor tidak tetap pada perguruan tinggi. Profesor kehormatan adalah jenjang jabatan akademik pada perguruan tinggi yang diberikan kepada setiap orang dari kalangan non-akademik. Dipahami itu, non-akademik. Jangan tiba-tiba Pak Asrul karena sudah doktor lama tapi dia dosen tiba-tiba mau juga jalur cepat. Tidak bisa. Tidak bisa, Pak, karena dia orang akademik, dia dosen. Ini peraturannya yang non-akademik. Kalau Pak Haji Parindang sudah doktor, itu boleh itu. Pak Amran Sulaiman boleh, dia tidak tercatat sebagai akademik ya. Ya, tapi yang jadi non akademik. Profesor kehormatan adalah jenjang jabatan akademik pada perguruan tinggi yang diberikan kepada setiap orang dari kalangan non akademik yang memiliki kompetensi luar biasa. Itu yang dimaksud. Kalau macam Pak Dr. Andi Amran sudah luar biasa. Siapa yang mendobrak seluruh kebijakan pertanian pada satu periode, luar biasa. Siapa mau mafia diberantas, ya kan? Ini luar biasa. Kalau tidak mau UNAS kasih saya proses jadi profesor. Benar, Pak. Kalau Pak JJ tidak memproses ini dengan baik, akan lahir cepat di sini. Gelar profesor kehormatan dianugerahkan kepada seseorang atau individu yang memiliki karya yang sifatnya thesis knowledge yang berpotensi dikembangkan menjadi explicit knowledge di perguruan tinggi. Itu yang saya maksud tadi, Pak. Jadi catatan-catatan Bapak tadi, uraian-uraian pikiran-pikiran yang luar biasa itu bisa dibuat dalam dalam buku atau dibuat dalam tulisan, lalu masuk di kampus ajarkan itu. Nah, ini Prof ini akan melakukan itu semua. Gagasan-gagasannya itu akan memperkaya mahasiswa kita. Gagasan dari luar dibawa masuk dan seterusnya yang bisa mengantarkan solusi kepada kehidupan bangsa ini.
untuk apa keluar dari solusi, maka gagasan itu harus hadir dari lapangan seperti ya Bapak dan Bapak Profesor Nurdin Halid. Untuk mengingatkan saja, saya hanya ingin mengingatkan kepada hadirin dan kita semua bahwa payung hukum Permendikbud nomor 40 tahun 2012 sudah lebih dari 10 orang tokoh non-akademik yang dianugerahi. Yang pertama, Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6, Bidang Ilmu Ketahanan Nasional, Universitas Pertahanan, Juni tahun 2014. Profesor Dr. A.M. Hendro Priyono, mantan Kepala BIN, Bidang Ilmu Filsafat Intelijen, Sekolah Tinggi Intelijen Negara STIN tahun 2014. Yang berikut yang Profesor Dr. Budi Gunawan, Kepala BIN, Bidang Ilmu Intelijen, Sekolah Tinggi Intelijen Negara STIN, 8 Agustus 2018. Profesor Dr. K. Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Bidang Ilmu Ekonomi, Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah, UIN Malik Maulana Ibrahim Malang, 10 Agustus 2018. Profesor Dr. Insinyur Padel Muhammad, Bidang Ilmu, Guru Besar Kewirausahaan, Sektor Publik Universitas Brawijaya, dari Universitas Brawijaya, 23 Agustus 2018. Profesor Dr. Haryasar Asis, almarhum. Saya hadir ini waktu pengukuhannya ini, guru besarnya. Ketua BPK 2014-2017, Bidang Ilmu Ekonomi, Universitas Airlangga, 20 November 2018. Waktu beliau diberi pengukuhan guru besar seperti Prof. Nurdin hari ini, saya hadir di Unair waktu itu. Yang ketujuh, Profesor Yasona Lauli, PhD, Menkum, Bidang Ilmu Kepolisian, Studi Kriminologi, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, STIK, PTIK, 11 September 2019. Yang ke-8, Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung, Bidang Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Februari 2021. Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia yang ke-5, Bidang Kepemimpinan Strategik, diberikan di Universitas Pertahanan atau UNHAN 11 Juni 2021. Profesor Dr. Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan 2019-2020, Bidang Kesehatan Militer, Universitas Pertahanan 2021. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Jafar Hapsah, anggota DPR RI 29 sampai 2014, Bidang Agribisnis Pangan, Universitas Negeri Makassar, 7 Februari 2022. Profesor Dr. Haji Syarifuddin Hasan, MM, MBA, Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Bidang Ilmu Strategi Manajemen Koperasi dan UMKM, diberikan di Universitas Negeri Makassar tanggal 31 Maret 2022. Penganugerahan Profesor Kehormatan yang telah diberikan sebelumnya melalui payung hukum Permendikbud nomor 38 2021, diantaranya Profesor Dr. Syahrul Yassin Limpo, SH, MSI, MH, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bidang Hukum, Universitas Hasanuddin, 17 Maret 2022. Profesor Dr. Andres Edi Slamet Irianto, SH, MSI, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Utara, 2001-2023, Bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara, Universitas Islam Sultan Agung, 19 September 2022.
Profesor Dr. Insinyur Dwi Sucipto MM, Direktur Utama PT Semen Padang 2003-2005, bidang ilmu manajemen Universitas Negeri Padang, diberikan pada 25 Februari 2023. Kemudian Profesor Dr. Saidun Amali diberikan di Universitas Negeri Semarang. Itu tanggal berapa waktu itu, Prof? Saya tidak catat sini. Agustus ya, Agustus 2022 ya, sebelum beliau masih rektor, beliau yang memberikan gelar kepada Profesor Dr. Saidun Amali sebagai Menpora, masih Menpora pada waktu itu kita diberikan. Saya waktu itu tidak sempat hadir meskipun Pak Rektor undang saya. Ya. Penganugerahan Profesor Kehormatan Tidak Tetap yang keempat di seluruh Indonesia ini, yang keempat, itu diberikan kepada Bapak Profesor Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid. Ini yang keempat. Mudah-mudahan yang kelima nanti Pak Dr. Adi Amran Sulaiman, dimanapun dia diberi. Yang kelima misalnya di UNAS atau di Depo Denggoro atau dimanapun. Yang kelima beliau. Setelah Pak yang senior yang keempat. Ibu dan Bapak yang sama saya hormati, tadi itu banyak yang saya mau sampaikan tentang siapa sosok beliau ini Profesor Nurdin Halid. Tapi begitu disampaikan orasi ilmiahnya, tergambarkan semua bahwa, dan setelah Pak yang bacakan Prof Hamsu tadi membacakan itu tadi, ya riwayat hidupnya, rasanya tidak perlu lagi saya uraikan. Jadi saya mau akhiri saja bahwa beliau ini orang hebat, ya, sehingga kita beri Profesor Kehormatan. Saya hanya berpesan satu hal yang penting bagi Prof Nurdin Halid, bahwa teruslah berkarya untuk negeri, teruslah memberikan pikiran-pikiran yang cemerlang, dan tulis pikiran itu bawa di depan mahasiswa kita dalam kampus, sehingga mahasiswa kita memiliki wawasan sesuai dengan kondisi lapangan yang Prof Nurdin peroleh, mengalami, rasakan, bawa di sini, bawa di kita, perkaya anak-anak kita. Ini yang kita butuhkan, Pak. Teman-teman, tidak semua konsep teori itu ada kita bisa lakukan di kampus, tapi banyak yang bisa memperkuat itu ketika dari lapangan, karena teori tidak selalu sama dengan lapangan. Itulah sebabnya maka dibutuhkan ini. Dasar itu juga menjadi dibuat permen ini sebetulnya salah satu dasarnya. Bagaimana menarik orang-orang praktisi yang ada di luar sana untuk menjadi bagian dalam kampus, dalam menginspirasi, ya, menginspiring, kemudian memberikan model sukses, histori sukses kepada anak-anak kita. Itu sebetulnya intinya. Ya, mau misalnya pengalaman politiknya bawa di kampus. Mau pengalaman bagaimana mensejahterakan masyarakat di kelompok-kelompok di mana mereka berkecimpung selama ini, kita harapkan bawa di masyarakat untuk mengikat seorang hebat, seorang yang luar biasa. Inilah caranya diberikan gelar Doktor Profesor Kehormatan, agar mempertanggungjawabkan itu gelar yang ada di namanya. Jangan cuma dibawa gelar itu tapi tidak pernah datang memberikan kontribusi kepada kemajuan perguruan tinggi yang memberikan, termasuk ya perguruan tinggi lain. Prof Syarif Hasan sudah berkali-kali menjadi bagian di tempat ini, sudah sering menjadi penguji eksternal atas gelar profesornya. Itu luar biasa. Ya, kita berharap dengan gelar ini, Prof, ya semakin sering masuk di kampus untuk memberikan pencerahan, memberikan pikiran-pikiran kepada anak-anak kita semua, termasuk kepada kami. Kami juga selalu siap untuk belajar dan siap untuk diberikan wejangan, arahan, karena belajar itu, Pak, sepanjang hayat, mulai dari buayan sampai ke liang lahat, jangan pernah berhenti belajar. Belajar itu, harus belajar terus. Apalagi sekarang di era distribusi, percepatan 40.000 kali kecepatan.
Itu bila kita mencoba meninggalkan situasi ini, satu hari saja kita kehilangan 10 tahun rasanya informasi itu. Itu situasinya di era revolusi industri 4.0 seperti itu. Sadar tidak sadar, tidak lengkap kita berjalan tanpa HP. HP tinggal di rumah, harus kita kembali ambil. Kenapa? Bukan takut dilihat istri, tapi tidak ada informasi yang masuk, bahaya. Bukan. HP tinggal itu bukan karena takut tiba-tiba ada telepon masuk dan lain sebagainya, jadi kita kembali ambil, bukan. Tapi informasi eranya memang begitu, Pak. Tidak ada urusan dengan iya. Saya kira begitu Pak Jamro ya. Tidak perlu, jadi kita pergi ambil HP. Kalau tinggal di rumah itu, kita hanya butuh informasi, karena cepat sekali pergerakan informasi. Ini revolusi industri 4.0 Pak. Society lagi, sudah 5.0. Iya. Jadi bukan, jangan pernah, dulu kan orang bilang, nanti ada SMS masuk. Dulu masih SMS. Itu dulu, belum revolusi industri 4.0 Pak, ketika apa itu baru masih SMS apa, bukan. Yang sekarang ini memang kita dituntut tidak sempurna kita berjalan tanpa ada ini HP. Tidak sempurna Pak. Informasi tidak boleh hilang dari kita karena cepat sekali perubahannya. Itulah, tidak perlu takut sama istri kalau soal itu. Ya, saya kira demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Selamat kepada Profesor Dr. Haji Andi Muhammad Nurdin Halid yang luar biasa bersama seluruh keluarga besarnya. Pada Pak Haji Muhyar yang senantiasa memberi doa kepada kita semua dalam berbagai hal kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni dari sahabat Profesor kehormatan yang dikukuhkan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga Sekjen DPP Partai Golkar kepada Bapak Letjen TNI Purnawirawan H. Lodewijk Fredrik Paulus dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam MTP IPU ASEAN Engineering, yang saya hormati Wakil Rektor, para Ketua Senat beraktivitas akademik, anggota DPR RI yang hadir pada kesempatan ini, anggota DPD RI yang hadir, yang saya hormati mantan Menteri Pertanian, Pak Amran. Saya ketemu Pak Amran ini di Bone, Pak. Waktu itu Bapak bagaimana menyiapkan tenaga penyuluh Babinsa. Iya kan Pak ya? Dan saat itu dia memperkenalkan, nih saya anak Babinsa yang jadi menteri. Ya, itu. Itu citra Pak Amran, kalau nggak salah 2015 Pak ya. Pak Gatot waktu itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Semarang, Bapak Fatur Rahman. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, para Bupati Sulawesi Selatan yang hadir, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo hadir dari jauh. Terima kasih Pak Rusli. Yang saya hormati tentunya dan saya banggakan
Profesor Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid, beserta Ibu Ani, dan tentunya keluarga besar, hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti acara pengukuhan Profesor Kehormatan Universitas Negeri Makassar dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga berterima kasih kepada pimpinan Universitas Negeri Makassar atas kesempatan kepada saya memberikan sambutan pada acara ini. Tentunya ini suatu kehormatan yang luar biasa, ya, bahwa saya diperkenankan duduk beserta tokoh-tokoh dari Universitas Makassar ini, ya, dalam acara pengukuhan Profesor Kehormatan dalam bidang ilmu sosiologi ekonomi dengan kajian manajemen koperasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya mengucapkan selamat atas dikukuhkannya Bapak Nurdin Halid sebagai Profesor Kehormatan Universitas Negeri Makassar. Semoga amanah dan dapat berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sejarah membuktikan bahwa sejak krisis moneter tahun 1998 dan resesi ekonomi tahun 2008 lalu hingga krisis pandemi COVID-19 tahun 2020, Indonesia selalu mampu bangkit menghadapi tantangan yang ada. Meski demikian, kita harus mewaspadai terhadap seluruh kondisi yang ada, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan perekonomian global ke depan. Dunia saat ini tidak baik-baik saja. Saat ini dunia dihadapkan dengan apa yang dinamakan perfect storm, atau kita kenal dengan 5C, yaitu krisis multidimensi yang terjadi pada saat bersamaan dengan kompleksitas yang tinggi. Tantangan dan krisis tersebut yaitu pertama kita tahu COVID-19, kita sudah lewati walaupun kita tetap harus waspada. Kedua, konflik, dampak dari geopolitik terutama peperangan antara Ukraina dan Rusia. Kita rasakan dampaknya di Indonesia walaupun tempatnya jauh di sana. Kemudian tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Nurdin, climate change. Kita sudah rasakan sekarang seharusnya musim kemarau tapi hujan tetap ada, ya. Kemudian dampak itu yang ikutan juga ya commodity prices, dan yang C keempat adalah cost living. Pasca pandemi COVID-19, perekonomian global masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Lembaga IMF telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2022 dari 4,4% menjadi 3,6% dan memproyeksikan inflasi yang tinggi. Namun, Bapak Ibu sekalian, kita tetap optimis memandang perekonomian Indonesia tahun 2023. Pada tahun 2022, Indonesia berhasil melanjutkan tren pemulihan ekonomi dengan baik, di mana pada tahun itu ekonomi bisa tumbuh pada triwulan 1, yaitu 5,01%, triwulan kedua 5,44%, triwulan ketiga 5,72%, dan triwulan keempat 5,01%. Dari data itu menyatakan bahwa Indonesia mampu bangkit dan pulih lebih cepat. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan perekonomian pada tahun 2022 berhasil tumbuh 5,31%. Artinya lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 3,69%. Dan disampaikan juga
bahwa pada triwulan pertama tahun 2003 tetap terjaga tumbuh positif sebesar 5,03%. Dan tentunya yang membanggakan kita yang ada di ruangan ini, bahwa Sulsel tumbuh 5,29%. Tentunya ini capaian yang di atas rata-rata nasional. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Sulawesi Selatan. Bapak Ibu sekalian, tren pemulihan tersebut dicerminkan juga dengan status yang baru disandang oleh Indonesia sebagai Upper Middle Income Country atau lebih dikenal dengan UMIC, karena memiliki pendapatan nasional bruto per kapita sebesar 4.580 US dollar di tahun 2022, sehingga melebihi standar yang ditetapkan sebesar 4.466 US dollar sesuai dengan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tanggal 1 Juli 2023 yang baru lalu. Bapak Rektor dan hadirin yang saya muliakan, dengan berbagai kebijakan dan strategi pemerintah yang diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga inflasi di level yang stabil, pemerintah optimis bahwa di tahun 2023 ekonomi Indonesia akan dapat tumbuh mencapai 5,2%. Salah satu hal terpenting Indonesia ke depan dalam menjaga meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Indonesia sebagai kunci dan faktor utama yang menentukan persaingan di tingkat global. Apalagi Indonesia akan menikmati bonus demografi di mana sekitar 151 juta penduduk usia produktif akan menjadi faktor keunggulan Indonesia di periode 2025 dan 2035. Saat ini Indonesia telah masuk pada kelompok G20. Kasarnya kita itu pada peringkat 16, bukan 20. Dan visi negara sejahtera yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor NH, saya mau nyebutnya beliau NH, ya, diproyeksikan untuk masuk pada negara maju. Artinya kita masuk pada 7 negara besar di dunia, insya Allah. Dari apa yang saya sampaikan tadi di atas, itu menggambarkan situasi yang tadi telah dipaparkan oleh Profesor Nurdin Halid tadi. Pengukuhan guru besar tidak tetap ini tentu sebuah pengakuan atas pemikiran dan karya-karya Pak Nurdin Halid di dunia perkoperasian selama 40 tahun lebih, sejak terjun di Koperasi Unit Desa tahun 1983. Hingga hari ini sebagai Ketua Umum Dekopim, bahkan sempat memimpin Organisasi Koperasi ASEAN dan menjadi Vice President Organisasi Koperasi Asia Pasifik. Dari perjalanan karir beliau yang panjang di koperasi, sudah banyak kontribusi yang telah dicurahkan untuk kemajuan koperasi Indonesia, baik sebagai praktisi koperasi dan pemimpin gerakan koperasi maupun sebagai politisi dalam memperjuangkan regulasi dan kebijakan untuk kemajuan koperasi Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya mantan tentara. Saya pensiun tahun 2015 dan waktu itu saya masuk ke Golkar. Dan saya masuk ke Golkar, ketua hariannya adalah beliau, ya, Pak Nurdin Halid. Di situ saya belajar bagaimana politik praktis. Karena kami di tentara bahwa politik kami adalah politik negara. Tetapi setelah masuk ke Golkar ternyata tidak seperti itu. Nah, saya belajar sambil bekerja dengan tutorial adalah Profesor Nurdin Halid. Terima kasih Pak Nurdin. Visi paradigma dan pendekatan baru terhadap fungsi peran koperasi tentu saja menarik untuk dikaji lebih dalam, baik sebagai bahan pengkajian akademik di perguruan tinggi, maupun dalam kerangka kebijakan pemerintah sebagai representasi negara. Sebab di satu sisi, Bapak Ibu sekalian,
sistem ekonomi koperasi adalah politik sosial ekonomi Indonesia yang ditetapkan oleh para pendiri negeri ini dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Artinya, posisi koperasi sesungguhnya sangat kuat dalam tatanan perekonomian nasional, seperti tertuang dalam pasal 33 ayat 1 konstitusi kita, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, fakta menunjukkan bahwa sejak akhir tahun 1960-an, perekonomian nasional kita didominasi oleh sistem kapitalisme. Meski kita memiliki Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 dan banyak program pemerintah yang ditujukan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial, namun negara kita masih saja dililiti masalah kemiskinan dan kesenjangan. Dalam kaitan itu, saya berharap visi paradigma dan pendekatan baru ini mengilhami DPR dan pemerintah, terutama para bacalek. Para bacalek yang ada di ruangan ini jangan ragu. Karena nama-nama, termasuk saya bacalek, karena nama-nama kita sudah ada di KPU. Tinggal kita terpanggil atau tidak, ya kita tunggu aja. Nah, dalam konteks itu saya mendorong para wakil rakyat di Senayan untuk membuat regulasi. Karena fungsi DPR itu ada 3. Pertama tentunya pengawasan, kemudian berikutnya legislasi, ya undang-undang, dan yang ketiga tentunya terkait dengan anggaran. Jadi kita membuat regulasi khususnya terkait dengan rancangan undang-undang perkoperasian yang bisa memperkuat kelembagaan maupun usaha koperasi. Itu cita-cita murni kita, para bacalek, yang harus kita perjuangkan, apalagi sudah ada profesor yang membuat kajian. Jadi kajian akademik kayaknya nggak perlu lagi Pak, karena pustaka hidup sudah ada. Tinggal kita tunggu, apalagi kalau beliau duduk barengan di sana sama kita. Insya Allah Pak ya. Demikian kata sambutan saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi setiap langkah kita dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Amin ya Robbal Alamin. Untuk Pak Nurdin, tadi sudah disampaikan oleh Rektor, buat kajian-kajian, pesan saya, ya, tunjukkan keprofesoran Anda nanti di rumah malam ini juga. Harus beda dong, doktor sama profesor. Bu, kalau sama aja Bu, lapor kepada Rektor Bu. Nah, untuk itu Pak Rektor, saya sedikit punya pantun bercerita sedikit tentang cinta. Wah, elah. Ikan hiu berenang ke Madagaskar. I love you, Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku.
Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Hari ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayang. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Hari ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayang, kau kasih, kau sayang. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan-jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Ya salam. Hai.
Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda lincah. Asik, ya salam, jangan-jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Ampun Pak Rektor. Lagu syukur. Syukur yang telah dibawakan oleh Pinisi Choir baru-baru ini mengikuti Festival Oriental Contestus Singapura dan meraih 2 medali emas. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. H.A.M. Nurdin Halid bersama Rektor Universitas Negeri Makassar Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam MTP IPU Asian Engineer yang telah mendukung penuh keberangkatan tim menuju festival bertaraf internasional dan meraih medali emas. Pembacaan doa oleh Haji Andi Erwin Baharudin LC LSH MH dengan hormat disilakan. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak bermunajat, bermuwajahah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara penganugerahan guru besar kehormatan kepada Profesor Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid pada siang hari ini senantiasa berada dalam naungan, lindungan, limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Bismillah, bismillahis syafi. Bismillah, bismillahil kafi. Bismillah man ismuhu dawa wa dzikruhu shifa wa ta'atuhu ghina. Bismillah, bismillahin nur. Nur ala nur. Allahu nurus samawati wal ar wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Pada siang hari ini kami berkumpul di tempat ini bersama-sama mengikuti rangkaian prosesi penganugerahan Guru Besar Kehormatan kepada Profesor Dr. Haji Andi Muhammad Nurdin Halid. Oleh karenanya ya Allah, dengan rahmat-Mu wasi'at kulla syai' yang meliputi segala sesuatu, turunkanlah rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, pertolongan-Mu pada hari ini. Jadikan Guru Besar Kehormatan Profesor Dr. Haji Andi Muhammad Nurdin Halid sebagai suluh penerang beliau untuk menyebarkan senyuman sang Nabi di negeri yang kami cintai ini. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muhaimin ya Salam. Wahai Allah yang Maha menjaga lagi Maha menyelamatkan, tolong jaga dan selamatkan Profesor Dr. Haji Andi Muhammad Nurdin Halid beserta seluruh keluarga besarnya dan seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Makassar pada hari ini dan selamanya ya Allah. Ya Allah, Engkaulah sang pemilik pengetahuan, kami hanya menerima sedikit dari pengetahuan yang Kau anugerahkan kepada kami. Jangan jadikan kami sombong, angku, arogan atas ilmu yang sedikit yang telah Engkau kurniakan kepada kami ya Allah. Jadikan kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah mampu menyebarkan ilmu yang Kau berikan kepada kami. Wabil khusus Profesor Dr. Haji Andi Muhammad Nurdin Halid sebagai bentuk penghikmatan di jalan kemanusiaan. Ya Malikar Rikab, Ya Hazimal Ahzab, Ya Mufattihal Abwab, Ya Musabbibal Asbab, Sabbib lana sababah, Sabbib lana sababah, Sabbib lana sababah, La nastati'u lahu talabah, Bihaqqi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salawatullahi alaihi wa alihi ajmain. Subhanak Ya la ilaha illa Antal amanul aman. Subhanak Ya la ilaha illa Antal amanul aman. Subhanak Ya la ilaha illa Antal amanul aman. Aman, aman. الغوث 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 خلصنا من النار يا رب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأخيار الفاتحة تسبقها الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Universitas Negeri Makassar ditutup oleh Rektor Universitas Negeri Makassar. Sebelum saya menutup sidang secara resmi, saya ingin menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Sekjen Partai Golkar sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI bersama Ibu ya Gubernur Gorontalo bersama Ibu dan Pak Menteri Pertanian pada periodenya yang mungkin ya Pak Dr. Andi Amran Sulaiman ya yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan Andi Patoba ya Pak Gubernur juga tadi sudah memberikan testimoni Pak Dia Patoba ya jadi semua seluruh hadirin wal hadirat, keluarga besar yang berbahagia, dengan ucapan syukur Alhamdulillah, rapat terbuka Universitas dalam rangka pengukuhan Profesor Kehormatan Universitas Negeri Makassar saya nyatakan ditutup dengan resmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Pemberian ucapan selamat kepada Profesor Kehormatan beserta keluarga. Kepada Profesor Dr. Doktrandus A.H. dan keluarga, disilakan mengambil tempat.
Nah bilang Pak Burjan dulu. Rektor Universitas Negeri Makassar diikuti peserta prosesi meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Pemberian ucapan selamat dimulai dari rektor diikuti peserta prosesi. Lopi lopi na panjala, Berio rio pamai. Bayu pokona to banggae, beru beru. Diundang kepada Bapak Haji Muhyar Dongge untuk memberikan ucapan selamat kepada profesor yang dikukuhkan bersama keluarga. Sali sali di pamati, dilita lita namandar, lita lita pembolongan, disalili aloboni. Bayu pokok nato banggae, beru beru nato kandeme, lipa sabe nato karama sirata, ipe bokoa. Tenggang tenggang lopi lopi nayana koda, anak koda di panjaja uluana uluana lepa 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 lambang liwa lambang liwa bilang teh jaja. Apa karamaannya? Apa karamaannya? Tenggang tenggang lopi, tenggang tenggang lopi. Hadirin yang kami hormati, pengukuhan Profesor Kehormatan Profesor Dr. Dotrandus H.A.M. Nurdin Halid, Profesor dalam bidang ilmu sosiologi ekonomi, kami nyatakan selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengukuhan Profesor Kehormatan Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid dalam bidang sosiologi ekonomi yang dikukuhkan langsung oleh Rektor Universitas Negeri Makassar Bapak Profesor Dr. Insinyur Hussein Syam. Dan tadi dalam sambutannya
Pak Rektor Universitas Negeri Makassar juga menutup dengan pesan kepada Profesor Nurdin Halid bahwa teruslah berkarya untuk negeri dan teruslah memberi pikiran cemerlang. Demikian laporan saya, Kinan Aulia, dari Ballroom Theater Pinisi Universitas Negeri Makassar.